Ayah, ayah, Kamu anak siapa? Chen Yu, dia Xiaobao, mulai sekarang dia anak kandungmu. Wang Qing, ngomong apa sih? Aku sudah itu, mana ada anak? Kamu vasektomi, aku nggak vasektomi. Maksudnya apa? Xiaobao, dia anakku dan Qiming, anak hasil IVF. Saya harap kamu anggap dia seperti anak sendiri. Jadikan pewaris grup Chen, Xiaobao, dan untuk Xiaobao, adakan pesta pengakuan keluarga. Semuanya harus standar tertinggi, biar semua orang tahu identitas Xiaobao. Tunggu. Dia anakmu dan Zhou Qiming. Su Wan Qing, kamu pernah janji kamu dan dia sudah lewat? Aku dan Qiming teman masa kecil, kita cuma pakai bayi tabung, punya anak laki-laki, memang tidak lakukan apa-apa. Kenapa kamu perhitungan banget? Aku perhitungan sama Su Wan Qing. Dulu kamu takut sakit saat melahirkan, takut badan berubah, paksa aku steril. 10 tahun ini, aku selalu turuti kamu, kerja keras sampai perusahaan IPO. Aku beri hidup terbaik. Begini cara kamu balas aku? Chen Yu, di depan anak, kenapa ribut? Lagi pula, keluarga Zhou cuma punya Qiming. Masa aku harus biar keluarga Zhou nggak punya keturunan? Lalu aku gimana? Aku udah vasektomi demi kamu? Itu keputusanmu sendiri. Aku nggak maksa. Dokter juga bilang, tahun-tahun ini demi perusahaan, tubuhmu jadi rusak. Tanpa vasektomi pun, susah punya anak. Kalau bukan karena keluarga Qiming jatuh, nggak mungkin giliran kamu dapat untung ini. Aku untung? Ya, kamu adopsi Xiaobao. Setidaknya saat tua, masih ada yang rawat kamu sampai akhir. Kalau tidak, kamu cuma tak punya anak, sendirian. Harusnya kamu berterima kasih pada Qiming. Dia mau serahkan anak buat kamu rawat. Su Wan Qing, kau suruh aku berterima kasih pada pria yang mau anak dari rahimmu demi warisan keluargaku. Kamu nggak gila kan? Aku kasih kamu kesempatan jadi ayah, juga penerus keluarga Chen. Jangan nggak tahu diri. Jadi hari ini kamu datang? Aku cuma bicara baik-baik. Atau jadikan Xiaobao pewaris grup Chen, rayakan pesta pengakuan anak besar-besaran, kita masih bisa lanjut, atau kita cerai saja. Sebagai istrimu, aku bisa dapat setengah hartamu, Xiaobao dan Qiming juga akan baik-baik saja. Nanti, kamu Chen Yu tak punya apa-apa. Kamu? jangan sentuh ibuku. Mama, aku benci dia. Xiaobao, tenanglah, Mama akan belikan mobil mainan terbaru. Soal jamuan pengakuan keluarga, sebaiknya hari ini kamu beri jawabanku. Jangan buang waktu Xiaobao, ayo pergi. Su Wan Qing, kamu yakin menang? Aku takut cerai sama kamu, begitu ya? Kamu salah hitung? Aktifkan izin tertinggi, umumkan ke dunia, data DNA-ku, gunakan semua sumber daya, cari anak, dari donor sperma 10 tahun lalu, semua anak itu, temukan semuanya. Wan Qing nikah sama aku. Aku bisa setuju, tapi aku punya syarat. Aku orangnya lambat dekat dan tak suka anak kecil. Kalau mau nikah, harus vasektomi. Xiaoyu, siapapun yang kamu nikahi, ibu tak masalah. Tapi kamu tak bisa putuskan garis keluarga hanya karena satu wanita. Kita tak boleh putuskan keluarga kita, keluarga Chen harus tetap ada. Ma, aku benar-benar cinta Wan Qing. Aku yakin dia layak untukku, wanita yang pantas aku perjuangkan. Sebelum ayahmu pergi, satu-satunya harapannya, dia ingin kamu menikah dan punya anak dan keluarga. Tapi sekarang, aku merasa gagal pada ayahmu. Xiaoming tampak kuat, semakin dewasa makin bagus. Ayo panggil bibi tua. Bibi tua, Hei Angpao, terima kasih Bibi. lihat anak ini lucu sekali. Xiaoyu, kamu juga sudah dewasa, tak ingin punya anak? Iya kak, bukankah kamu suka anak-anak?
Meski kamu tidak memikirkan masa depanmu, pikirkan ibumu juga. Dia sudah tua, hanya ingin cucu. Kalau begitu aku, Silakan makan. Wan King. Wan Lepaskan King, aku. Apa maksud mereka? Mereka tahu aku tak mau punya anak. Tapi tetap bicara begitu, Chen Yu. Dengar, seumur hidupku, aku takkan punya anak. Kalau kau paksa lagi, kita cerai saja. baik-baik tak usah punya anak, lagi pula mana tega menyiksamu. Aku sudah banyak berkorban, bahkan rela lepas hak jadi ayah. Sekarang karirku sukses. Tapi kau bawa anak orang lain dengan yakin minta aku menyerah? Mungkin Pak Chen, seleksi lewat database global, 3 anak sudah teridentifikasi awal, info identitas, Tian, 10 tahun, laki-laki, ibunya artis Tiongkok, single, Lele, 10 tahun, perempuan, ibunya akademisi Tiongkok, single, Kai, 10 tahun, ibunya pimpin 10 perusahaan top Tiongkok, 10 perusahaan utama, single. ada proses yang terlewat? Tenang Pak Chen, semua data sudah diverifikasi 3 kali, pasti akurat. Bagus. Serahkan urusan ini padamu, kamu tangani penuh. Pak Chen, tanganmu. Tidak apa-apa. Hubungi mereka, jelaskan situasinya, tanya apakah mereka mau bawa anak ke saya untuk bertemu. Biaya semua saya tanggung. Ya, Pesan aula terbaik di Haicheng, segera booking, saya mau adakan pesta pengakuan keluarga. Wan King, menurutmu Chen Yu benar-benar akan serahkan perusahaan ke Xiaobao? Tentu saja, dia beda sama kamu. Dia nggak bisa punya anak. Kalau bukan buat Xiaobao, mau dikasih ke siapa? Dia galak banget, aku nggak mau diadopsi sama dia. Xiaobao baik, Chen Yu, dia keras di mulut, lembut hati. Sekarang dia diam, pasti lagi mikir gimana kasih kamu status. Presdir Grup Chen resmi umumkan jamuan pengakuan keluarga, lokasi Hotel Haicheng, diduga calon pewaris dipersiapkan. Lihat, sudah kubilang Chen Yu itu, dia pasti tunduk acara pengakuan keluarga ini. Bukan untuk Xiaobao kita, lalu untuk siapa lagi? Dekorasi hotel harus benar-benar rapi. Kalau dekorasinya kelihatan murahan, maluin Xiaobao kita, nggak bisa. Aku harus awasi langsung, semuanya harus. Standar paling tinggi, jangan sampai Chen Yu asal-asalan. Oke, kita pergi bareng. Pak Chen, mereka datang lebih awal, daftar mitra, beberapa orang penting dari Haicheng. Yap. Pesta ini disiapkan buru-buru, harus layani mereka baik. Oke, tenang saja Pak Chen. Apa yang terjadi di sini? Sudah saatnya, kenapa masih berantakan? Kak Chen, aku tahu kamu tak suka aku, tapi kamu mau adopsi Xiaobao. Tak boleh asal-asalan begini. Baru saja aku cek, yang kamu pakai ini produk lokal. Mawar paling murah. Di acara pengakuan keluarga, momen sepenting ini, pakai barang begini, orang pasti menertawakan. Pak, ini mawar impor dari Kenya, mawar champagne A-grade, harga 1 tangkai saja. Pria, hal kecil saja tak bisa kau urus. Masih mau jadi ayahku. Aku tak mau ayah seperti kamu. Ayah tak berguna. Xiaobao benar. Chen Yu, maksudmu apa? Kamu peduli soal Xiaobao atau pesta pengakuan ini? Kamu tak sadar keadaanmu sekarang. Hari ini kalau buat Qiming dan Xiaobao kesal, pesta pengakuan gagal. Nanti saat kau tua, tak ada yang rawat kau. Menangis pun tak bisa. Kata ibuku, kamu sering begadang buat kerja sosial, liver dan ginjalmu lemah, seumur hidup tak mungkin, punya anak sendiri. Suwan King, siapa bilang aku mau adopsi anak ini? Mama, dia galak sama aku nggak mau dia jadi papaku. Xiaobao, tenang, jangan nangis. Chen Yu, kamu pria yang sudah vasektomi, tak bisa punya anak, kamu bisa adopsi Xiaobao, buat dia jadi pewaris. Itu rezeki dari hidupmu sebelumnya, jangan kurang ajar sama aku. Ini dari dinasti Qing. Kunci panjang umur emas murni bertatah akik. Dulu barang antik ini hanya dipakai bangsawan, milik kalangan elit, nilainya minimal 30 juta. Itu, alat makan emas murni bekas ratu, alat makan emas murni, dulu di pameran luar negeri, saya pernah lihat, harga pasarnya minimal 8 juta, tak sangka, sekarang di tangan Pak Chen. Lalu itu kancing giok damai, itu giok kaca tua, sekarang langka, tak ternilai. Bagaimana, oke kan? Chen Yu, sebenarnya maksudmu apa? Kamu bawa barang murahan seperti ini untuk menipu orang?
Menurutku kamu sama sekali tidak menganggap serius soal adopsi Xiaobao. Kamu tidak peduli sama sekali. Atau mungkin kamu sengaja mau mempersulit Qiming dengan memberi barang-barang sampah seperti ini. Chen Yu, kamu orang kaya, tapi hadiah pertemuan cuma segini, jangan bilang ini tidak layak untuk Xiaobao. Kalau sampai tersebar, orang lain bisa berpikir, kita pelit sama anak sendiri, tidak mau keluar uang. Hadiah pertemuan seperti ini sudah cukup berharga, hanya sebuah kalung panjang umur itu saja sudah membuat orang biasa berjuang seumur hidup. Apa sih yang kamu omongkan? Xiaobao adalah bayi berkualitas tinggi hasil program bayi tabung aku dan Qiming. Di tubuhnya mengalir gen unggulan keluarga Zhou. Barang-barang sampah seperti itu mana pantas untuk Xiaobao kami. Kamu bikin ibuku tidak senang. Jangan harap bisa mengadopsiku. Suan King, kamu benar-benar menganggap aku orang baik. Benar-benar bodoh. Kamu pikir aku akan menerima anak yang kamu lahirkan dengan pria lain? Anak yang kamu lahirkan dengan pria lain? Barang-barang ini adalah hadiah pertemuan untuk anak kandungku sendiri. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku sudah 10 tahun tidak bertemu dengan anak itu. Hadiah pertemuan. Memang harus menunjukkan ketulusan. Kalau begitu, coba kamu bilang, hadiah pertemuan seperti apa yang layak? Pertama, rumah villa berdiri sendiri milikmu yang punya taman pribadi, dialihkan atas nama Xiaobao. Kedua, kamu belikan lagi untuk Xiaobao sebuah Rolls-Royce Phantom, supirnya setiap hari antar jemput Xiaobao ke sekolah. Yang paling penting adalah, 10% saham grup Chen dialihkan seluruhnya atas nama Xiaobao kami. 10% saham perusahaan Chen baru saja go public, 10% saham itu nilainya 50 miliar yuan. Apa gunanya Chen punya banyak uang? Keluarga mereka hanya punya satu anak laki-laki setiap generasi. Sekarang dia sendiri tidak bisa punya anak. Nanti kalau sudah tua, bahkan tidak ada pewaris, bahkan tidak ada yang akan mengunjungi makamnya. Tetap harus diberikan apa yang seharusnya. Kamu memang berpikir jauh ke depan. Segera atur semuanya. Ini Tuan Chen. Aduh, Wan King. Dulu kamu selalu bilang Chen Yu tidak bisa lepas darimu. Aku dulu tidak percaya. Hari ini akhirnya aku benar-benar terbuka mataku. Demi kamu, dia bahkan bisa menerima anakku juga. Tentu saja Qiming, aku sudah bersama Chen Yu selama 10 tahun. Dia selalu memenuhi semua permintaanku. Selain itu, Xiaobao adalah anak hasil bayi tabung dari aku dan kamu. Dia juga punya hubungan darah denganku. Jadi, dia pasti akan menerima semuanya. Menganggap Xiaobao sebagai anak kandungnya sendiri. Mama, aku mau mobil balap. Aku mau saham. Direktur Chen sudah mengaturnya. Itu... Aku nggak paham. Bikin pusing banget. Mama, mobil ini bisa melaju sangat cepat kan? Iya, semua ini milikmu. Kita punya 3 mobil, bisa bergantian mengendarainya. Bukan benar-benar diberikan kan, villa itu. Tapi itu rumah tunggal di pusat kota, nilainya 80 juta. Dan mobil sport itu, saham itu juga. Aduh, Pak Chen memang terlalu dermawan. Meski Pak Chen sangat menyukai Suan King, tidak perlu membuat dirinya sebegitu tersiksa kan? Apa yang kamu tahu? Pak Chen khawatir kalau hubungan terputus, grup Chen itu adalah hasil kerja keras Pak Chen seumur hidup. Itu adalah jerih payah seumur hidupnya. Harus ada seseorang yang mewarisinya kan? Kakak Chen, meskipun sekarang kamu sudah menunjukkan ketulusan sebagai hadiah pertemuan semuanya, tapi di hati saya memang rasanya tidak begitu nyaman. Qiming kamu. Wan King juga begitu. Xiaobao bagaimanapun adalah anak kandung saya, sekarang harus diadopsi oleh kakak Chen. Hati saya ini tetap terasa hampa. Aduh Qiming, jangan khawatir. Xiaobao cuma punya satu ayah kandung. Hanya kamu ayahnya. Chen Yu cuma membesarkan Xiaobao untukmu. Dia bantu masa depan Xiaobao. Nanti kalau mau ketemu Xiaobao, bisa kapan saja. Aku ingin tinggal bersama ayah. Xiaobao baik sekali. Bagaimana bisa tinggal bersama ayah? Kalau begitu Paman Chen pasti keberatan. Apa haknya dia untuk keberatan? Keluarga Chen sudah 3 generasi hanya punya satu anak laki-laki. Demi aku, dia sampai melakukan vasektomi. Tubuhnya juga jadi rusak karenanya. Secara logika, harusnya garis keturunannya terputus. Sekarang bisa mengadopsi Xiaobao sebagai pewaris. Itu adalah keberuntungan yang dia dapat dari kehidupan sebelumnya. Dia seharusnya berterima kasih pada kita. Masih berani keberatan pula. Oke, sudah. Kamu kasih satu rumah, tetap kasih. Begini, rumah di sisi barat kota, villa dengan pemandian air panas. Alihkan ke nama Qiming juga. Aku, Senin, Rabu, Jumat, tinggal sama Qiming. Selasa, Kamis, Sabtu pulang. Lagi, setiap bulan, ke rekening Qiming. Transfer uang jajan 2 juta. Anggap urusan selesai. Ya, aku mau gabung sama kalian. Suan King, kamu waras nggak? Kenapa aku harus biayai anakmu, biayai laki-laki? Kenapa aku harus biayai anakmu, biayai pria? Chen Yu,
Kamu bodoh ya? Kenapa kamu tak paham etika sosial? Kiming sudah bantu kamu. Dia susah payah besarkan anak, lalu serahkan padamu jadi ahli waris. Bantu kamu warisi harta. Jelas kamu dapat untung besar. Nanti hari tuamu cuma bisa harap Xiaobao. Sekarang kamu biayai Kiming, kasih uang ke Ciming. Itu memang seharusnya. Masa iya tidak? Kamu mau dapat anak gratis. Mana ada hal semudah itu? Selama Pak Chen tidak putus hubungan, uang segini tak usah dipermasalahkan. Benar, katanya ada 3 dosa besar. Yang paling besar tidak punya keturunan Pak Chen, daripada adopsi di luar. Lebih baik adopsi Xiaobao. Setidaknya sudah saling kenal. Wan King, aku tahu Chen Yu memang tak suka padaku. Kalau dia tak mau, ya sudah. Yang penting Xiaobao bahagia. Tak bisa begitu. Yang tidak bisa punya anak sekarang, itu Chen Yu. Dia minta Xiaobao jadi ahli warisnya. Mau Xiaobao jadi penerusnya. Itu Chen Yu. Sekarang dia biayai kamu untuk Xiaobao. Ada masalah? Aku nggak mau rawat dia, meski hari ini akui keluarga, aku tetap nggak mau panggil dia ayah. Dia itu pria tua yang nggak diinginkan. Kalau bukan karena ibuku, suruh aku datang, aku nggak mau ketemu dia. Chen Yu dengar nggak? Xiaobao udah marah. Dia bilang nggak terima kamu. Sudah, kamu pindah saja dari rumah ini. Biar Xiaobao nggak kesal. Hadiah sudah diterima, acara pengakuan keluarga ini, kamu nggak usah ikut. Pergi saja, Xiaobao risih lihat kamu. Iya cepat pergi, aku nggak mau bareng kamu. Maksudmu, kamu diam-diam dengan Zhou Qiming punya anak, aku bukan cuma harus besarin anak kalian, masih harus korbankan setengah hidupku, perusahaan juga harus dikasih ke dia, lalu aku diusir sama kalian? Kalau nggak gimana, kamu nggak dengar. Xiaobao udah nolak kamu. Kamu berdiri di sini cuma bikin dia kesal. Satu-satunya yang harus kamu lakukan cuma pergi jauh. Memang aku mau adain pesta pengakuan anak, tapi yang mau diakui bukan anakmu sama Zhou Qiming, anak nggak sopan ini. Sekarang, bawa anakmu dan juga priamu keluar dari aula ini, jangan kotori tempatku. Chen Yu, kamu gila. Kalau bukan Xiaobao, siapa lagi? Kamu nggak bisa punya anak, berani bicara padaku dengan sikap begitu? Aku benci kamu, aku nggak mau lagi biar kamu adopsi aku, seumur hidupmu nggak ada yang mau sama kamu. Hei, Xiaobao, kenapa kamu bicara begitu? Mana Paman Chen? Anak Chen masih kecil, belum ngerti, jangan marah sama dia. Tapi kalau kamu, Eren, kalau mau akui keluarga, tunjukkan sikap lunak dulu, berlutut padanya, gendong dia di punggung, hibur dia. Berlutut gendong aku di punggung, 10 menit cukup, baru aku maafkan kamu. Mau gendong, cari ayahmu, Zhou Qiming, biar dia gendong kamu. Aku tak punya waktu dan tak mau layani anak tak sopan seperti kamu. Berani-beraninya kamu maki aku? Turun sekarang juga? Apa maksudmu berani sentuh anakku? Aku hajar kamu, pria jahat. Pak Chen, tekan lukanya, dasar bocah, ada apa? Gagal akui malah pukul orang, tak tahu aturan. Ribut terus, anakku lempar dia. Kenapa? Karena dia tak tahu diri. Dia duluan tolak Xiaobao. Lagi pula anakku masih kecil, tersakiti, jadi mukul. Salah di mana? Betul Pak Chen, Anda tak punya anak. Kalau mau adopsi, tak perlu keras ke anak. Jangan bikin hubungan tegang. Anak mudah dibujuk Pak Chen. Bagaimana kalau temani dia naik kuda sebentar? Mungkin anak itu senang, lalu jadi akrab sama kamu. Dia masih kecil, hubungan bisa dibangun kok. Xiaobao, ingat baik-baik ya. Chen Yu tidak bisa punya anak, keluarganya cuma satu anak tiap generasi. Dia punya banyak uang, perusahaan besar, dia mau pewaris. Semua harapan ada padamu. Dia pasti minta tolong padamu. Ibu bilang, sekarang kamu cuma bisa andalkan aku, cepat sini, berlutut, gendong aku. Kalau aku senang, aku pikir-pikir kamu bisa adopsi aku. Kalau tidak, tak ada yang rawat kamu saat tua. Kamu, Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh anakku. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Mama tolong aku. Lepaskan Xiaobao. Kenapa kamu pukul anakku? Karena ayah kandungmu tak ajari kamu jadi orang, ibumu biarkan kamu nakal. Hari ini aku yang ajari kamu. Apa itu aturan, apa itu hormat. Chen Yu, bicara baik-baik saja. Kenapa kamu pukul anak? Ya, aku tahu kamu marah dan benci aku, tapi kamu nggak bisa melampiaskan ke anak. Aku nggak mau, kamu jadi ayahku lagi. Xiaobao, baik, jangan nangis. Nanti meski dia berlutut, memohon kita tetap nggak anggap dia ayah. Mereka nggak mau kamu, mereka nggak mau kamu.
Bukankah itu aktris top dunia Shen Ruohan? 10 tahun lalu, tiba-tiba umumkan punya anak, tak pernah terungkap siapa ayah anak itu? Putranya tiap hari warisi bakat aktingnya, tahun lalu bahkan dapat Oscar untuk bintang anak-anak, baru 10 tahun, bayarannya setara aktor papan atas. Astaga, itu akademisi Guyun, dia ilmuwan termuda. Di negara kita sebagai akademisi riset, proyek komunikasi kuantum yang dia pimpin, itu luar biasa, bikin Tiongkok unggul, 5 tahun di depan dunia, tapi tokoh sekelas dia, kenapa datang ke pesta pribadi begini? Putri Bugu, Lele, Bulan lalu dia raih emas Olimpiade Matematika Anak Internasional, juga loncat kelas ke program remaja Qingbei, punya anak sehebat itu, ayahnya pasti juga orang hebat. Ayah, siapa mereka? Mereka halangi aku lihat kunci mobil. Jangan ribut dulu. Hei, dan yang itu, dia yang rebut kembali 10 perusahaan top Tiongkok, Genius Bisnis Qin Yuyan. Katanya setelah ekspansi ke distrik finansial, bos Chin langsung mundur, tak pernah muncul lagi. Kenapa hari ini tiba-tiba datang? Itu putra bos Chin, Kai Kai kan tahun lalu. Ikut bos Chin ke konferensi finansial di Amerika, katanya waktu itu langsung tanda tangani beberapa proyek internasional, anak muda berbakat. 3 wanita luar biasa ini, kenapa hadir bersamaan dan semua bawa anak? Pak Chen bilang tadi, tak akui anak Su Wan King. Jadi, semua anak ini ada hubungannya dengan Pak Chen? Apa? Chen Yu, apa yang kau lakukan? Hari ini pesta pengakuan Xiaobao. Kau undang orang tak penting ke sini. Mau lihat apa sih? Suruh mereka pergi? Wan King, Chen Yu cuma berniat baik. Dia tahu Xiaobao statusnya tinggi, jadi dia undang orang hebat dari berbagai bidang biar acara makin meriah. Kalau tidak, bagaimana bisa dekat dengan Xiaobao? Akademisi Hu, kan? Kebetulan, Xiaobao butuh bimbingan, perlu tutor, ke depan, kamu jadi guru privat Xiaobao, tutor keluarga kami, begini saja, tiap bulan, saya bayar kamu, gaji 3.000 yuan, Putri Akademisi Gu, kalau memang anak jenius, pas banget. Jadi teman belajar Xiaobao dulu anak orang kaya, selalu punya pendamping belajar. kamu dan anakmu, jaga keselamatan Xiaobao. Kamu harus pakai semua sumber daya keluarga Qin, lindungi Xiaobao 24 jam. Jangan biarkan Xiaobao terluka. Sedikit saja terluka, aku takkan diam. Untuk aktris Shen, jangan cuma duduk diam. Hari ini di acara pengakuan keluarga, kita semua senang. Jadi, bagaimana kalau menari? Berani pukul aku? Kamu ngapain Chen Yu bayar? Untuk hibur kalian, berani mukul orang, kira kamu jago bisnis, hebat banget. Aku pukul dia karena dia ngomong kotor. Kalau kamu ngomong ngawur lagi, aku nggak masalah. Biar kamu tahu aturan. Kamu, sikapmu apa sih? Chen Yu bayar kalian buat hibur Xiaobao. Kamu kurang ajar, kamu juga pukul Qiming. Sekarang kamu harus berlutut, minta maaf ke Qiming. Kalau enggak, urusannya panjang. Benar, mulai sekarang kalian ikut aku. Kalau berani nggak nurut, aku suruh Chen Yu usir kalian. Kamu harus jadi jubaji, jadi anjing liar. Kalau jelek aktingnya, aku suruh Chen Yu blok kamu. Dan kamu, mulai sekarang, tugas dan ujian saya, semua kamu yang kerjakan, kamu juga harus sekolah untuk saya, bantu saya jadi juara. Kamu jadi asisten saya saja. Nanti, kalau saya suruh kamu gigit siapa, kamu harus gigit orang itu. Siapa yang izinkan kamu bicara seperti itu kepada ibu saya dan para tante? Ayah itu tidak sopan, berani menghina ibu dan para tante. Bolehkah saya hukum dia untukmu? Apa, ayah? Tunggu, kamu panggil dia apa? Kamu panggil dia ayah? Benar, dia ayahku. Ibu pernah bilang ayah kerja keras demi keluarga, sangat berat, jadi aku rajin belajar, aku ingin jadi orang hebat, bantu ayah kurangi beban. Ayah, aku mau bantu ayah, honor aktingku naik, sekarang per film 8 digit, lebih hebat dari banyak om tante, aku lebih jago, nanti uangku, buat ayah saja. Kamu, kenapa kamu juga panggil dia ayah? Ibumu adalah Shen Ruohan, dia artis top Tiongkok, mana mungkin kamu anaknya Chen Yu? Ibuku sudah 10 tahun ingin ketemu ayah, tapi belum dapat waktu yang pas. Untung kamu tak tahu menghargai, kalau tidak, aku tak akan punya kesempatan. Bertemu dan akui ayah di sini. Ayah, aku punya 7 paten internasional, tiap paten nilainya di atas 2 miliar pasar. Semua paten ini bisa dipindah ke nama ayah, diberikan ke ayah, tapi aku punya satu permintaan, ayah, ke depannya, bisakah luangkan lebih banyak waktu untukku? Kamu, kenapa juga kamu? Tante, jangan kaget begitu. Aku sama seperti Tian Tian dan Kai Kai, juga anak ayah.
Su Wan King, dengar baik-baik. Aku bukan tidak punya anak-anakku, dibandingkan anak nakal tak sopan sepertimu 100 kali lebih baik. Itu mustahil, Chen Yu. Kamu sudah steril, tubuhmu juga rusak, kamu tak bisa punya anak. Bagaimana mungkin tiba-tiba punya 3 anak? Chen Yu, aku tahu aku dan Wan King pernah punya masa lalu yang masih kamu pikirkan. Tapi kenapa kamu minta orang akting bareng sengaja buat Wan King marah? Akting, Benar, Wan King Manasyan Rohan dulu dia aktris terkenal dunia waktu itu. Banyak pejabat mengejar dan melamar dia tetap menolak. Guyun itu akademisi tingkat nasional, bahkan luar negeri, pemenang Nobel Fisika, juga ingin kerjasama dan menikah, semua ditolak. Qin Yuyan, apalagi banyak bos keuangan, dalam dan luar negeri, ingin jadi pasangannya, dia bahkan tak mau lirik sedikit pun, standar mereka terlalu tinggi. Jadi mustahil bagi mereka melirik Chen Yu, apalagi mau punya anak dengannya. Jadi mereka semua, pasti Chen Yu minta mereka acting, cuma mau kasih aku dan Xiao Bao peringatan awal. Chen Yu, kamu lucu. Demi menekan Qiming, kamu rela memojokkan dia sampai keluar banyak uang, undang orang-orang terkenal buat main sandiwara sama kamu. Kamu nggak malu? Kamu menipu diri sendiri, benar-benar kayak badut. Apa maksudmu? Maaf tadi lalai. Biar pesta pengakuan hari ini dimasuki beberapa anjing gila. Anjing gila. Kamu bilang aku anjing gila, hari-hari Chen Yu masih mau lanjut hidup. Sudah cukup, kamu sengaja cari orang buat ribut, merusak acara pengakuan Xiao Bao, itu sudah keterlaluan. Sekarang kamu malah kerja sama orang luar, bikin drama buat bikin Wan King marah. Dengar ya, kalau aku suami Wan King, pasti aku nggak tega memperlakukan dia begini. Chen Yu, aku perintah kamu, sekarang juga usir mereka, usir semua dari sini. Kalau tidak, kamu bukan cuma kehilangan aku, tapi juga kesempatan adopsi Xiao Bao. Ayah, nanti apa aku boleh sering ketemu ayah? Boleh kok. Ayah, Lele bisa bantu analisa masalah teknis di kantor biar Lele temani kamu. Ayah, aku akan jaga kamu dan adik-adik, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Chen Yu, malam ini kamu makan di rumahku saja. Aku ingin dekat sama kamu tiap hari. Pas banget, kamu dan ayahmu bisa ngobrol lebih banyak. Nggak bisa. Di rumah kami, Ruyer sudah beli bahan makanan. Hari ini Lele juga nunggu kamu pulang makan bareng dia. Mending ke rumahku saja. Rumahku luas, cukup buat 3 anak main. Juga nggak ganggu kita, ngobrol berdua saja. Chen Yu, kamu benar-benar brengsek, meminta mereka akting. Sudahlah, sekarang malah main mata sama mereka. Aku harus kasih pelajaran buatmu, dasar nggak punya hati. Aku Qiming, Mau ganggu dia? Lewat aku dulu? Kamu cari masalah, sengaja lukai dia, besok pagi pengacara saya akan temui kamu. Kamu siap tanggung semua konsekuensi hukum ini? Chen Yu, lihat apa yang kamu lakukan. Sekarang datang ke sini, minta maaf ke Qiming. Kalau tidak, urusan ini belum selesai. Ini surat cerai yang Anda minta saya buat. Semua pasal sesuai permintaanmu. Dia keluar tanpa apa-apa. Su Wan King, mari kita bercerai. Chen Yu, kamu mau paksa aku, ngaku salah lagi, tak akan terjadi. Meski kau sobek perjanjian, proses tetap jalan, aku tetap lanjut, ayo pergi, tempat inisial. Harus begini marah sama aku, benar? Oke. Jangan menyesal. Chen Yu itu brengsek, dia hancurkan Xiao Bao. Belum bicara soal pesta pengakuan, mau ancam aku pakai cerai. Dia pikir begitu, bisa bikin aku menyerah, mimpi aja. sudah, cukup. Wan King, jangan marah, nanti sakit. Chen Yu sengaja cari aktor, bikin Xiao Bao kesal, biar dia merasa terancam. Bukankah dia mau jaga jarak dariku? Kalau perlu aku pergi saja. Duduk sekarang. Qiming, kenapa kamu pergi? Harusnya Chen Yu yang pergi. Chen Yu itu, orang gagal yang mandul. Kamu mau serahkan Xiao Bao ke dia. Itu sudah menghargai dia. Dia malah mau tipu kamu. Kali ini aku pasti nggak akan gampang maafin dia. Kalau dia nggak sujud, minta maaf ke kamu. Ini belum selesai. Betul, urusan sama dia belum selesai. Ayah, aku nggak mau pisah sama kamu. Aku paling sayang kamu seumur hidup. Xiao Bao baik, ayah tahu kamu pengertian, asal kamu bahagia, ayah rela sedikit tersakiti, tak masalah. Dia bukan siapa-siapa. Berani bikin kamu sedih, tunggu saja. Chen Yu sudah sadar, tetap harus minta bantuan kita. Biar Xiao Bao jadi pewaris. Wan Qing, tadi aku lewat kantor notaris Hai Cheng, kulihat Chen Yu masuk, dia bersama beberapa pengacara, bawa setumpuk dokumen. Chen Yu mau buat surat wasiat, mau alihkan hak waris perusahaan. Apa?
Wan Qing, kenapa? Itu bully, katanya Chen Yu bawa dokumen dan pengacara ke kantor notaris. Kantor notaris? Masih belum paham, Chen Yu pasti merasa dia di aula pesta, main trik kecil, sudah keterlaluan, takut benar buat aku, dan Xiao Bao marah, akhirnya malah tak dapat warisan, sama sekali gagal dapat hak waris. Makanya buru-buru, urus alih hak waris. Maksudmu, Chen Yu mau jadikan Xiao Bao sebagai ahli warisnya? 3 anak di aula pesta, jelas bukan. Anak kandung Chen Yu, dia sendiri, pria mandul, mana bisa punya, anak cerdas begitu. Itu cuma buat jaga gengsinya. Dan, harga diri kecilnya, aktor yang sengaja diundang. Aduh, Chen Yu benar-benar bodoh. Meski dia mau rebut Xiao Bao, kenapa pakai cara begini? Bikin Xiao Bao merasa terancam, jadi jauh dari aku. Pria dewasa cuma pakai trik kotor, menjijikan, benar-benar memuakan. Dia pikir begini, bisa bikin Xiao Bao jauh dari kamu. Mimpi aja. Aku cuma sayang papa. Xiao Bao memang baik. Hari ini Xiao Bao tersakiti, mama putuskan, akan kuberi kompensasi, biar kamu tenang, hati kecilmu yang terluka, oke? Kompensasi apa? Mama putuskan, akan ajak kamu belanja, apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, mama beli semua untukmu. Tuan Chen, hasil tes DNA keluar 2 jam lagi. Jika hasilnya tunjukkan 3 anak itu dan Anda ada hubungan keluarga, ambil dokumen warisan, kita bisa langsung notariskan. Tunggu hasil keluar, segera kabari saya. Ini langkah terakhir, verifikasi hukum, tak boleh ada kesalahan. Tenang saja, semua proses sudah kami cek berulang, pasti sah dan sesuai aturan. Mama, nanti aku bisa sering ketemu papa? Iya, tunggu hasil tes keluar, Tian-Tian juga anak papa sekarang. Aku harus pilih hadiah untuk papa? Mama, aku juga mau beli hadiah buat papa. Oke, pakai royalti paten. 1 miliar yang baru kamu dapat. Aku bayar buat adik-adik. Wan Qing, apa ini nggak baik ya? Hari ini Chen Yu sudah minta cerai sama kamu. Sekarang kamu bawa Xiao Bao keluar, belanja banyak barang. Dia bakal marah nggak? Marah, berani dia. Kamu lihat kan hari ini dia, pergi ke kantor notaris, urus hak waris. Jelas dia udah paham. Dia takut kehilangan Xiao Bao, satu-satunya ahli waris. Tunggu aja, semua pengeluaran hari ini. Akhirnya dia yang tanggung, datang bayar dengan senang. Dia punya pilihan? Anak siapa ini? Orang tua nggak jaga? Gelang ini, buatan tangan luar negeri, harga 880.000. Xiao Bao, kenapa ceroboh banget? Kalau terluka gimana? Pak, anak Anda rusak barang mahal ini. Bukan malah ditegur, kenapa malah? Cuma 880.000, panggil Chen Yu, dia yang bayar juga. Bagus, anakku memang unik. Xiao Bao, apa yang kamu suka, kita beli. Yang tak suka, hancurkan saja. Semua tagihan hari ini, biar Chen Yu yang bayar. Kamu, ambil semua perhiasan dan sepatu di sana, juga baju dan tas, bungkus semua. Juga yang di sana, baju anak edisi khusus. Ambil 1 set tiap jenis. Xiao Bao, ada lagi yang kamu suka? Mau beli atau hancurkan? Mama dukung kamu. Jam ini sama seperti punya mama, model pasangan, mau aku kasih ke papa. Beri aku. Ternyata kalian bertiga palsu. Minta maaf ke adikku. Tidak mau. Siapa ganggu si kecil kami? Kok kalian bertiga? Aduh Wan Qing, mereka bantu Chen Yu acting, dapat untung banyak. Pasti kesini buat foya-foya. Lele, barusan kenapa? Mama dia dorong aku. Nona Su, saya minta anakmu segera minta maaf ke putri saya. Kenapa harus minta maaf? Di acara pengakuan anakku, kamu bikin keributan, saya belum tuntut kalian. Dengar ya, anak kami adalah calon pewaris grup Chen. Nanti dia bicara, kalian bisa diblokir sekejap. Sudah Wan Qing, anak-anak cuma bercanda, kita orang dewasa, kenapa ikut campur? Bercanda saja, putriku sudah terluka. Ini bukan main-main. Dia cuma lecet sedikit, putri kamu juga bukan. Anak istimewa kok, kenapa kamu heboh? Orang tua harus ajari anak sopan. Jangan asal ambil barang orang, jangan rusak barang.
Aku didik anakku begitu, dia anakku. Selama dia suka, mau pukul-pukul, mau lempar-lempar, dia memang keturunan hebat. Juga pewaris grup Chen. Di zaman dulu itu seperti putra mahkota. Ngerti nggak? Iya, Mama, bukankah ayah bilang kita bertiga adalah pewarisnya? Apa maksudmu? Anak itu benar-benar terlalu larut dalam peran, sampai sekarang masih yakin dia anak Chen Yu, ya? Sayang sekali, mungkin seumur hidupnya, kayak ibunya, selalu jadi pemain sandiwara. Beda sama Xiaobao kita. Sejak lahir, memang ditakdirkan. Jadi penerus Chen Group? Mama, apa benar kata tante itu? Tentu saja benar. Kalian bertiga anak liar tanpa ayah. Beda sama Xiaobao kita. Sejak lahir, dia punya 2 ayah. Satu sayang dia dan aku. Yang satu lagi, cari uang buat masa depannya. Kamu ngomong apa ke anak itu? Aku bohong nggak? Kamu tahu sendiri. Kenapa? Aktor akting sih oke. Tapi mau serius beneran? Mau kejar Chen Yu? Nggak lihat diri sendiri layak apa enggak? Chen Yu tulus sama Wan King. Sekarang ke kantor notaris, mau warisan, alihkan ke Xiaobao. Menurutmu, apa dia mau sama kalian? Tentu saja. Aku dan Chen Yu sudah 10 tahun. Dia nggak bisa punya anak. Aku cari donor di luar buat dia. Biar keluarga Chen tetap ada. Biar dia jadi ayah. Cuma aku yang bisa kasih kebaikan segede ini. Wanita mana lagi yang bisa? Xiaobao, ingat ya, dengan statusmu sekarang, suka ambil aja, nggak suka, buang aja. Kalau ada masalah nanti, Chen Yu yang tanggung, nggak ada yang berani ganggu kamu. Kamu ngapain mengangkat rok orang? Itu pelecehan. Sebagai ibu, kamu cuma diam saja, membiarkan dia. Pelecehan, anakku baru 10 tahun, dia tahu apa itu pelecehan. Dia cuma menyentuh sebentar, rokmu kan, kenapa kamu heboh? Kalau sekarang, kalian nggak mendidik dia, nanti sudah besar. Bisa lakukan hal lebih parah, menyesal pun percuma. Cih, kamu ngatain siapa? Waktu syuting, kamu genit banget. Bukankah cuma mau dilihat orang? Anakku cuma sentuh kamu. Aku malah khawatir tangannya jadi kotor. Sudahlah Wan King, tak perlu bicara sama orang kayak gitu. Jangan buang waktu si kecil kita. Ayo belanja. Datang lagi, kalau terus begini, aku bakal kasar. dasar wanita jahat. Berani-beraninya kamu pukul aku, ayah ibuku. Tak pernah perlakukan aku begini. Aku bakal pukul kamu. Pukul sampai mati. Berhenti semuanya? Ayah, Jangan panggil sembarangan. itu ayahku? Kamu nakal. Wan Qing, jangan panik. Belum lihat. Chen bawa dokumen warisan. Surat peralihan sudah dibawa. Sudah paham? Apa ini? Itu Zhou Xiaobao, dia ganggu adik, dia bilang kita anak liar tanpa ayah. Ayah, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Kamu? Minta maaf ke putriku? Chen Yu, kenapa teriak ke Xiao Yu? Dia anak kandungmu? Itu anak Zhou Qiming. Jangan ngaco sama aku, cepat minta maaf ke putriku. Berhenti pura-pura di sini, lucu banget. Aku cuma tanya satu hal, mau minta maaf nggak? Bro Chen, bicara baik-baik dong. Kita keluarga. Pergi, bukan urusanmu. Chen Yu, siapa yang izinkan kamu begitu? Ngomong sama Qiming. Kamu harusnya berterima kasih ke Qiming. Dia kasih kamu hak jadi ayah. Jangan bicara gitu sama ayahku, dia ayah terbaik di dunia. Palsu, kalian semua palsu. Mau aku hancurin kalian? Ngapain? Lihat si Xiaobao kita, benar-benar punya selera, yang dipecahkan semua barang branded, nanti pasti bakat jadi bendahara besar. Xiaobao nurun aku, lahir bawa hoki. Berhenti, kalau kamu lanjut, aku lapor polisi. Kami lapor polisi di sini, ayah dan anak bercanda, kebahagiaan keluarga, ngapain ikut campur? Zhou Xiaobao itu bukan anak Chen Yu. Apa hakmu bicara di sini? Chen nggak bisa punya anak, saya dan Wan King kasih penerus. Dia sendiri nggak protes. Kamu orang luar, kenapa ribut di sini? Menurut saya ada orang iri sama Xiaobao kita, bisa jadi pewaris Chen Group, putra mahkota. Nona Shen, menurutku kamu agak terlalu ikut campur. Sekarang kakak Chen, bos bernilai ratusan miliar, barang yang dipecahkan Xiaobao tadi, bahkan tak sampai 1/1000 kekayaannya, perlu heboh segitunya? Intinya begini, kalau Xiaobao kita hancurkan, seluruh toko ini, Chen Yu pasti akan buka toko baru untuknya. Xiaobao, sekarang kamu, putra mahkota grup Chen, harus belajar berwibawa. Orang seperti tadi, dengan status rendah, tak perlu kamu pedulikan. Bersikap sopan pada mereka. Kalau mereka berani kurang ajar padamu, hajar saja mereka, biar mereka tahu siapa kamu. Siapa yang bilang ke kalian, aku mau jadikan bocah bau ini sebagai pewaris?
Jelaslah, kalau bukan Xiao Bao yang jadi pewaris, masa 3 anak liar ini, yang asal usulnya nggak jelas, mau dijadikan pewaris? One King, kalau ada pertanyaan bodoh kayak gitu, kita nggak perlu jawab lagi, walau kalian bertiga memang asalnya kurang baik, tapi sekarang masih ada kesempatan. Datanglah ke rumah paman untuk merawat Xiao Bao, siapa tahu nanti. Tunggu sampai Xiao Bao besar nanti, masih bisa diaturkan pekerjaan di perusahaan untuk kalian. Bener juga ya? Keluarga besar zaman dulu, bukankah semua punya pelayan keluarga? Menurutku anakmu ini, putrimu cantik juga. Ayo, datanglah ke sini untuk Xiao Bao. Jadi menantu kecil di keluarga kami, jadi menantu kecil saja. Ayo kemari, pegang tangan Xiao Bao. Mama, aku tidak mau. Kamu mau apa sih? Dasar anak bandel, sudah dikasih muka, kurang ajar, Xiao Bao di keluarga kita itu, pewaris perusahaan masa depan. Nanti banyak gadis kaya akan menikah dengannya. Sudah dikasih kesempatan, kamu tetap gagal. Sudah cukup Suan King, aku tak tahu dari mana kamu dengar gosip itu, tapi hari ini aku bilang, pewarisku cuma Tian-Tian dan Lele, dan juga Kai-Kai. Chen Yu, kamu lucu banget, aku sudah tahu kamu. Pergi ke notaris properti, hak waris sudah ke Xiao Bao. Kenapa masih ngeyel? Iya bro Chen, Xiao Bao setidaknya anak Wan King, darahnya setengah dari dia. Jadi tetap keluarga kamu juga, aku tahu sekarang, kamu nggak mau ngaku salah karena gengsi. Tapi kita harus, cukup sampai sini, jangan bikin Xiao Bao sakit hati. Ayah, kita bertiga sudah cukup buatmu? Kata Kai-Kai benar. Papa sudah cukup punya kalian? Chen Yu, kamu di sini sama anak-anak main sandiwara seru ya? Kamu pikir mereka, anak-anak ini manfaatin Chen Ge, lagian, walau nggak dapet warisan Xiao Bao, bawa nama pewaris grup Chen, tetap dapat banyak perhatian dan trafik, ya kan? Makanya, kenapa kalian terus ganggu Xiao Bao kami, ternyata mau cari trafik dari Xiao Bao? Orang kayak gini, nggak usah dibahas, ayo pergi. Tunggu, aku suruh kalian pergi? Mau apa lagi? Xiao Bao kami adalah penerus masa depan. Kalian cuma palsu, ngaku anak Chen Yu terus, itu mencemari nama baik Xiao Bao kami. Hari ini kalau kalian tak, minta maaf ke Xiao Bao kami. Tak ada yang boleh pergi. Chen Yu, beri kepastian. Apa rencana kamu? Mau bagaimana dengan mereka? Mereka itu palsu, suka pamer di publik, pernah pikir jika nama Xiao Bao tercemar, atau reputasi grup Chen, harus bagaimana nanti? Benar. Itulah sebabnya, segera urus mereka, bereskan mereka cepat, kalau tidak aku tidak akan izinkan kamu adopsi Xiao Bao. Nanti juga tak ada yang rawat kamu di hari tua. Ayah, kamu nggak mau sama aku, kakak, adik lagi? Nah, mana mungkin ayah nggak mau kalian, ayah pasti sayang kalian. Chen Yu, maksudmu apa? Kalau biarin Zhou Xiaobao, si penipu ini, terus pakai nama aku sebagai pewaris buat semena-mena, memang bakal bikin dampak buruk. Nanti aku suruh legal kirim surat ke kamu. Kamu mau kirim surat ke Xiao Bao? Nggak takut Xiao Bao nggak mau kenal kamu? Dia bukan anakku, aku nggak peduli. Kamu, Bro Chen, jangan ribut. Barusan kamu sudah jadikan Xiao Bao sebagai ahli waris kan? Sekarang begini, nggak perlu bikin hubungan makin buruk. Lihat baik-baik. Aku punya anak sendiri. mana mungkin kamu pria mandul? Dari mana 3 anak kandung? Nggak mungkin. Di luar kamu pura-pura jadi pria baik, sikapmu seperti suami teladan. Tak sangka diam-diam, kamu bersama beberapa wanita, sampai punya anak, 3 pula. Apa kamu pantas padaku? Selama ini aku baik padamu, kamu tahu sendiri, katamu takut sakit melahirkan, aku langsung steril, katamu tak mau kerja, aku nafkahi 10 tahun, kamu buat masalah, aku tanggung, walau aku tahu kamu cuma cari gara-gara, aku tetap mengalah, tapi hasilnya apa? Kamu diam-diam selingkuh, punya anak sama Zhou Qiming, mau aku yang tanggung jawab, bahkan mau aku kasih semua usahaku, serahkan begitu saja, aku juga mau tanya, kamu tegas sama aku. Kamu nikahi aku kan harusnya, ikutin dan manjain aku. Itu aja nggak bisa. Ngapain nikah? Lagi pula, aku dan Kiming cuma bayi tabung. Punya anak, hubungan kami bersih, jaga mulutmu. Iya Chen Yu, kamu nggak bisa punya anak, masa keluarga Chen harus berhenti di kamu, Wan King sedang membantumu, kamu harus bersyukur dapat istri sebaik ini, harusnya kamu beruntung. Wanita seperti itu, aku tak sanggup, biar dia bersamamu saja. Chen Yu, kamu gila, aku ini istrimu. Chen Yu, sampai tahap ini, jangan ribut lagi. Aku ribut?
Kita semua pria, aku tahu maksudmu. 10 tahun lalu, demi Wan King, kamu steril. Dokter bilang seumur hidup, kamu tak bisa punya anak. Sekarang, tiba-tiba muncul 3 anak. Katanya anakmu, siapa percaya? Aku tahu, ini cuma buat tekan Wan King, juga buat tekan Xiao Bao. Kamu bikin laporan DNA palsu, kamu buat kebohongan, semua itu bohong. Aku paham semua, tapi Chen Yu, kamu gitu beneran. Nggak seru tahu nggak? Chen Yu, kamu cuma mau Xiao Bao dan Qiming putus hubungan, supaya kamu diakui sebagai ayahnya. Tapi dengar ini, kamu pria yang nggak bisa punya anak pria. Meskipun kaya, hidupmu tetap tanpa anak, kamu tetap pria. Chen Yu, aku nggak tahan lagi. Kamu tahu nggak, Wan King sudah menikah denganmu 10 tahun. Kalau tak berjasa, setidaknya sudah berkorban. Kamu perlakukan dia begini. Apa hatimu nggak merasa bersalah? Chen Yu, aku sarankan, sekarang minta maaf pada aku dan Xiao Bao. Ayo akui salahmu, robek laporan palsu itu, lalu hak warisnya, alihkan ke Xiao Bao. Kalau tidak, aku ceraikan kamu. Kamu kehilangan segalanya, seumur hidupmu, tak ada yang rawat kamu. Kamu mau cerai kan? Tanda tangan saja. Tanda tangan saja. Chen Yu, jangan pura-pura, oke? Semua orang tahu kamu masih sayang Wan King, dulu demi dia, kamu rela vasektomi, jadi kenapa sekarang? Harus cerai? Aku tahu, kamu nggak suka aku dan Xiao Bao, juga Wan King terlalu dekat, kamu mau buktiin sesuatu, makanya ancam cerai. Tapi kamu harus tahu, itu bisa berbalik, wanita makin kamu keras, makin dia ngotot, kalau benar cerai nanti, menyesal pun sudah terlambat. Qiming, kamu paling mengerti aku. Beda banget sama Chen Yu, cowok bodoh itu. Dia nggak paham kita para wanita, apa isi hati kita, apa yang kita pikirkan. Seumur hidupku benar-benar salah pilih. Aku menikahi pria seperti dia. Masih sempat berubah pikiran kok. Toh kamu sama si kesayanganmu, sudah punya anak juga, hidup aja bareng keluarga, ngapain pura-pura di depanku? Apa maksudmu? Aku sama Qiming nggak ada apa-apa. Jangan fitnah kami. Dengar ya, kamu cuma cemburu, kamu iri sama Qiming, dia lebih cinta aku dari kamu. Anak juga udah lahir, masuk atau enggak, bedanya apa? Kamu... Oke, hari ini aku tanda tangan. Jangan menyesal ya. Sudah kutandatangani, dengar baik-baik, kalau nanti mau menikah lagi, atau ambil Xiao Bao kembali, buat jadi ahli waris, kamu tak punya kesempatan lagi. Anak nakal tanpa sopan santun. Siapa mau urus, silakan. 3 anak kandungku, semua lebih baik dari dia. Mana yang tidak lebih hebat? Apa maksudmu? Sudah Wan King, kamu nggak sadar. Chen Yu jelas, cuma bikin kamu marah. Kalau dia benar-benar mau cerai, nggak perlu repot. Cari orang buat akting, sampai bikin laporan tes DNA palsu kan? Baiklah Chen Yu, kamu susah payah pakai cara licik seperti ini, hanya demi mengontrol aku dan Xiao Bao, kan? Aku bilang, tidak mungkin. Xiao Bao itu anakku dan Qiming. Dia sangat berarti bagi kami. Kamu paksa dia begini. Aku takkan biarkan Xiao Bao masuk keluarga Chen. Surat sudah ditandatangani. Bicara lebih lanjut percuma. Yuma, aku ingat ini toko milik anak perusahaanmu, kan? Hari ini mereka bertiga merusak dan menghancurkan di sini. Ganti rugi hitung saja sesuai aturan. Tak perlu peduli aku. Apa maksudmu? Nyonya, putra Anda barusan merusak barang mewah edisi terbatas, dekorasi antik, dan etalase yang rusak, totalnya 30 juta, mau bayar pakai kartu atau cek? Berapa? 30 juta? Chen. Begini, saya ingat, saat acara pengakuan keluarga, saya pernah minta sesuatu pada Anda, mungkin Anda jadi dendam. Tapi sebenarnya, asal Xiao Bao bahagia, saya rela serahkan dia pada Anda, bisa jadi anak Anda, saya bisa putus hubungan dengannya, dan saya bersumpah, saya takkan bertemu dia lagi, takkan jumpa lagi. Tolong, jangan sulitkan saya, boleh ya? Chen Yu, kamu bersekongkol dengan wanita ini, kalian kompak membuat Qiming terpojok agar Xiao Bao jadi ahli waris kamu. Saya bilang, cara kamu benar-benar tak tahu malu. Tolong pahami dulu, kalian sendiri membiarkan anak nakal ini berbuat jahat. Sekarang malah aku yang memaksamu, Su Wan King. Kamu nggak bodoh, kan? Ayo pergi. Chen Yu, kamu yang jahat, kamu pria mandul, aku benci kamu, aku mau pukul kamu. Xiao Bao anakku. Banyak darah, cepat panggil ambulans. Chen Yu itu sial banget. Kalau dia nggak tiba-tiba menghindar, Xiao Bao bisa nabrak rak, kepalanya nggak bakal luka.
Semua salahku, Wan King, andai aku nggak tega pisah sama Xiao Bao, tetap maksa, minta tinggal bareng, nggak bakal ganggu Chen Yu. Lalu Xiao Bao pasti takkan terbaring di sana. Ciming, ini bukan salahmu. Itu Chen Yu. Chen Yu serakah. Dia tahu tak bisa punya anak, mau adopsi Xiao Bao. Tapi tak mau tunjukkan niat baik. Bantu rawatmu untuk Xiao Bao. Sebenarnya Chen Yu tak perlu buat tes DNA palsu. Masih bersekongkol apa? Qin Yuyan, mereka sengaja menjebak kita. Dia cuma mau Xiao Bao. Aku bisa langsung putus hubungan dengan Xiao Bao. Aku serahkan anak ke dia. Ciming, jangan bicara begitu. Xiao Bao anak kita berdua, bayi berkualitas tinggi. Jangan biarkan dia untung gratis. Tapi Xiao Bao sekarang lagi tidur di dalam. Wan King, gimana kalau kita minta maaf ke Chen Yu, akui kesalahan saja? Menunduk. Saya sudah menikah dengannya 10 tahun. Saya tak pernah menunduk. Meski kali ini saya mengalah, jika Xiao Bao masuk keluarga Chen, bisakah dia tetap tegak? Anak saya, dia calon pewaris, harus punya percaya diri. Dokter, bagaimana anak saya? Anak mengalami pendarahan otak, kondisinya kritis, harus segera masuk ICU, biaya operasi dan rawat inap, butuh 1 juta. Silakan ke kasir dulu, urus administrasi. Biaya selanjutnya mungkin lebih mahal. 1 juta? Mahal banget. Oke. Saya pergi sekarang. Cepat bayar. Maaf, kartu Anda nggak bisa dipakai? Apa? Maaf, kartu Anda nggak bisa dipakai? Gimana bisa? Ini kartu tambahan dari Chen Yu. Limitnya selalu cukup. Coba pakai yang ini. Maaf, tetap nggak bisa. Ini mesinnya rusak ya. Silakan bayar. Masukkan PIN. Ini Wan King, kali ini dia benar-benar marah, dia sudah bulat tekad, paksa kamu dan Xiao Bao menyerah. Ini kartu kamu juga diblokir. Kenapa dia blokir kartu aku? Aku istrinya, setengah penghasilannya, itu milikku. Ada apa? Kalian belum bayar? Kondisi otak pasien sekarang makin parah, harus segera panggil ahli bedah top Tiongkok untuk konsultasi dan operasi. Biaya kunjungan dokter dan biaya perawatan selanjutnya minimal butuh 3 juta lagi. Apa? Apa 3 juta? Segera kumpulkan uang, jangan tunda lagi. Anak bisa saja jadi vegetatif, takkan sadar seumur hidup. Ini bukan begitu. Wan King. Wan King. Aku benar-benar tak sanggup lagi. Kamu tahu kondisi keluargaku. Aku tak punya uang sebanyak itu. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Chen Yu, kamu licik, berani-beraninya blokir kartuku, kamu mau anakku mati, iya kan? Rumah sakit itu tenang. Kalau mau gila, keluar sana. Chen Yu, kau licik, kamu blokir kartu saya, supaya saya minta tolong ke kamu. Kamu kendalikan saya dan Xiao Bao. Benar kan? Saya bilang, tidak bisa. Bro Chen, kalau Xiao Bao kenapa-kenapa, kamu tak punya penerus, rugi sendiri jadinya. Pertama, saya dan Su Wangqing sudah tanda tangan cerai. Secara hukum, saya tak ada hubungan lagi dengannya. Saya blokir kartu tambahan mantan istri, tak masalah kan? Lalu Zhou Xiaobao, dia cedera kepala sendiri, bukan urusan saya. Kenapa saya harus bantu dia, bayar biaya medis? Chen Yu, pikir baik-baik. Kalau Xiao Bao saya kenapa-kenapa, kalau terjadi sesuatu, tak ada yang rawat kamu nanti, tak akan ada, kamu tak punya tempat menangis. Wan King, jangan bicara begitu Chen Ge, dia cuma emosi. Soal siapa rawat saya, tak perlu kalian pikirkan. Chen Yu, kamu lucu banget, kamu kumpulin orang, bikin sandiwara di acara keluarga, lalu buat laporan palsu, hasil tes juga palsu. Kamu pikir bisa jadi ayah? Dengar ya, meski kamu mau, jadi ayah 3 anak itu, ibunya pun gak mau sama kamu. Semua tahu kamu sudah steril, cuma sampah. Urusan aku nggak usah kamu pikirin. Lagi pula, Tian-Tian, Lele, dan Kai-Kai, mereka anak kandungku. Jaga mulut kamu. Chen Yu, kamu lucu banget. Aku akui 3 bocah itu. Memang hebat, tapi lihat dirimu. Gimana sih, meski kamu nggak steril, bisa lahirin anak sebagus itu.
Kayak Ciming kita, pria berkualitas tinggi, sudah jarang ditemukan. Kamu cuma mau pakai 3 anak palsu itu buat nakuti Xiaobao, biar dia merasa terancam, biar dia punya rasa krisis. Aku kasih tahu kamu, tidak bisa. Xiaobao kita, anak secerdas itu, hanya dekat dengan orang yang benar-benar baik padanya. Yang harus kamu lakukan sekarang, jangan balas pukul, jangan balas kata-kata, pakailah cinta untuk meluluhkan dia, biar dia terima kamu. Benar, Chen. Anak itu tak mengerti trik rumit. Kamu baik saja padanya. Dia pasti juga baik padamu. Tunggu sampai kamu selesai marah, kamu akan minta tolong padaku, agar Xiaobao jadi anak angkatmu. Sekarang aku sarankan, cepat bayar biaya medis Xiaobao, bayar biaya rumah sakit. Kalau sesuatu terjadi pada Xiaobao, kalau terjadi apa-apa, seumur hidupmu, kamu takkan punya ahli waris. Chen Yu, maksudmu apa? Kembali sini. Wang Qing, sudahlah. Yang penting sekarang, kita harus selamatkan Xiaobao. Dokter sudah bilang, kondisinya makin buruk. Kalau ditunda lagi... Sudah, cuma soal uang kan? Aku pulang sekarang, jual rumah mewah Chen Yu, mobil mewah di garasinya, juga semua barang antiknya, jual semua. Untuk biaya pengobatan Xiaobao, Wah, serius loh, Chen Yu punya banyak properti. Semua rumahnya mewah banget. Wah, koleksi antiknya banyak banget. Chen Yu itu suka barang-barang kayak gini, nggak kayak kamu Ciming, lebih suka budaya dan makna. Oh iya, cangkir ayam biru putih itu. Katanya barang palsu aja, bisa laku 3 juta. Dulu Chen Yu, buat dapet yang asli, sampai antre 3 jam. Gila sih. Benda ini mahal banget ya. Jelas lah. Juga kaligrafi itu, katanya di Balai Lelang, ditaksir lebih dari 8 juta. Dan kayu zitan itu, giok di kotak. Katanya itu, barang keluarga kerajaan Qing. Jadi Chen Yu kaya banget. Tapi nggak mau keluarin sedikit pun buat bantu Xiaobao. Andai aku punya koleksi antik sebanyak itu, pasti senang. Xiaobao nggak perlu, sengsara lagi. Aduh Kiming, jangan ngomong gitu. Chen Yu walau kaya raya, dia bahkan tak bisa punya anak, dia bukan pria sejati. Barang-barang ini, kamu suka yang mana? Ambil saja, tak masalah. Memang seharusnya ada bagian untukmu, kamu berhak punya bagian di sini. Apa ini tidak apa-apa? Chen Yu pasti marah. Kenapa tidak boleh? Aku sudah panggil agen untuk lihat rumah. Tenang saja soal rumah ini. Lokasinya bagus, bisa dijual lebih dari 50 miliar. Nanti, setelah bayar biaya medis Xiaobao, aku belikan kamu Maybach. Kalau begitu aku pilih sesuka hati. Berhenti. Kalian berdua segera pergi, kalau tidak kami akan ambil tindakan paksa. Kalian buta ya? Tahu siapa saya? Saya pemilik villa ini, nyonya rumah, istri Chen Yu, cuma kalian, penjaga gerbang, berani usir saya? Nyonya, siapapun Anda, segera pergi. Ini milik pribadi pemilik, tanpa izin, tak boleh masuk. Kamu... Lihat, tak ada kunci. Ini rumahku sendiri. Perlu izin siapa? Cepat pergi kalau tahu diri. Jangan ganggu di sini. Wan King, mungkin kita sebaiknya pergi? Kenapa harus pergi? Cuma beberapa satpam bau, gaji cuma jutaan per bulan. Gaji, berani-beraninya pada aku, sok mengatur aku, lihat bajuku ini, bajuku. Cukup buat kalian kerja setahun, kalau tahu diri, cepat pergi semuanya. Kalau tidak, kusuruh Chen Yu, pecat kalian semua. Pak Chen sudah beritahu pengelola villa ini, hanya dia pemiliknya. Tanpa izin, masuk villa, dianggap masuk ilegal, bisa lapor polisi, kalau perlu. Omong kosong, meski cerai. Rumah ini, setengah milikku, Chen Yu, kenapa usir aku dari daftar pemilik? Wan Qing. Jadi Chen Yu lakukan ini, cuma mau kamu ngalah. Kenapa kita nggak ikut aja maunya dia? Nggak mungkin, aku nikah sama Chen Yu 10 tahun. Selalu dia yang ngalah sama aku. Aku bilang 1, dia nggak berani bilang 2, aku nggak bakal ngalah sama dia. Mungkin kali ini karena dia terlalu peduli sama aku. Ciming, tenang aja. Kalau Chen Yu nggak terima kamu, aku sama Xiaobao juga nggak terima dia. Sekarang aku pindahin barang, nanti pas Chen Yu pulang, dia lihat rumah udah nggak ada barangku, dia baru sadar betapa serius masalahnya.
Benar juga, sekarang di drama, semua ceritanya begini. Apa namanya itu? Oh ya, kejar istri sampai menderita. Kalau aku benar pindah Chen Yu, dia pasti hancur. Iya, meski Chen Yu bawa 999 mawar, memohon padaku mau ambil bintang di langit untukku, aku tetap cuekin dia 10 hari atau 2 minggu, biar dia nanti tak berani ulangi lagi. Lihat, aku sudah bilang kan, kita baru mulai proses cerai. Belum lama, dia langsung kirim pengacara untuk antar dokumen rujuk. Halo Bu Song, saya Pak Chen, pengacara yang ditunjuk. Sudah cukup, tak perlu basa-basi, jangan berputar-putar. Tentang perjanjian rujuk ini, saya sudah bisa menebak, paling dia akui salah, minta maaf pada saya. Itu mudah dibicarakan. Tapi, saya mau tambahkan beberapa poin. Pertama, semua saham di perusahaan Chen harus atas nama Xiao Bao. Kedua, tanah emas di Chengdong juga harus atas nama Qiming. Ketiga, transfer 1 miliar ke rekening pribadi saya. Sebagai dana rasa aman saya, dilarang mengatur cara saya membelanjakan uang. Setelah semua yang terjadi, hal seperti ini bikin aku nggak aman. Sudah, cukup segini dulu. Sampaikan ke Chen Yu, kalau urusan selesai, baru temui aku, jangan buang waktu. Oh iya, buka blokir kartu aku, Xiao Bao masih tunggu, biaya operasi. Cek dulu dokumen ini. Pak Chen minta aku kabari barang pribadi Anda di rumah. Silakan. Sebelum jam 12 malam ini, harus dipindahkan semua. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Anda dan Tuan Chen sudah bercerai. Menurut perjanjian cerai, Anda setuju keluar tanpa harta. Selama menikah, Tuan Chen membeli properti dengan uang pribadi, rumah, dan mobil harus dikembalikan. Harap kerjasama. Chen Yu berani sekali dia ke aku. Baik, aku akan pindah tempat jelek ini. Aku juga nggak mau di sini. Wan King, Minggir, barangku sendiri, aku beresin sendiri. Maaf, Bu Song, semua barang ini dibeli oleh Pak Chen sesuai perjanjian, termasuk barang yang akan diambil. Apa? Kalian keterlaluan, Chen Yu memberi saya barang, kenapa dia harus ambil kembali? Kalian mau simpan diam-diam ya? Nanti ada yang cek, ambil kembali, uang hasil penjualan akan masuk ke Pak Chen atas nama pribadi. Ambil kembali? Dia mau jual murah, tidak mau kasih ke saya. Dia gila ya? Wan Qing. Oke. Tak mau, ya sudah, barang jelek ini, asal aku suka, Qiming pasti beliin. Kalian, sampaikan ke Chen Yu. Hari ini dia ambil, barang jelek ini pulang. Besok, meski dia bawa, emas dan perak minta maaf. Aku dan Xiao Bao, tetap takkan maafkan dia. Qiming, ayo pergi. Busu, atas nama Anda tercatat 5 mobil mewah, termasuk yang parkir di luar. Mobil sport edisi terbatas itu, semua diberikan oleh Tuan Chen sebagai hadiah saat menikah. Sekarang sudah diambil sesuai perjanjian. Silakan serahkan kunci, akan kami simpan sementara. Kamu, dia bahkan mau ambil mobil, dia benar-benar kehabisan akal. Wan King, Chen Yu benar-benar tega. Kalian kan pernah jadi pasangan, meski sudah cerai, masa mobil pun tak satu pun ditinggalkan. Menurutku, kali ini dia benar-benar serius. Chen Yu, tunggu saja, seumur hidup aku takkan maafkan kamu. Siapa? Halo Ibu Su ya, kondisi pasien sangat kritis. Segera datang ke rumah sakit. Ah, Qiming berikan kartu kamu? Wan King, sejak keluarga kita bangkrut hanya sisa sedikit tabungan. Cuma 2 juta? Aku tahu, uang ini, anggap saja kamu talangi. Nanti aku sama Chen Yu. Setelah urusan ini, selesai. Aku minta dia, bayar kamu bunga tertinggi. Wan King, ngomong apa sih? Mana mungkin aku hitung-hitungan sama kamu? Iya, Xiao Bao memang bukan anak kandung Chen Yu, tapi di hati, aku sudah anggap Chen Yu sebagai ayahnya. Jadi sekarang aku keluar uang buat anak Chen berobat. Itu hal kecil kok. Iya, aku tahu Chen Yu sekarang. Ada sedikit salah paham denganku. Menurutku, nanti kalau dia sudah paham dan sadar, dia akan tahu. Aku bukan mau merusak keluarga kalian. Aku cuma ingin gabung ke keluarga kalian. Qiming, kamu benar-benar berpikiran luas, tidak seperti Chen Yu, dia sangat pelit. Sudah sampai situasi begini, masih saja marah padaku, tak bisa bedakan. Mana yang penting? Qiming, senang ada kamu? Kalian disuruh nagih utang, malah bawa orang ke sini, sampai ke rumah sakit. Kak, kau nggak tahu, ada orang emang layak dipukul? Sudah, hati-hati ke depan kita orang beradab. Kak, bukankah dia sering pinjam uang ke kita buat judi? Anak itu kan bulan lalu pinjam 5 juta, belum balikin. Mereka berdua
biarin anaknya berbuat jahat. Sekarang, tangan anakmu hampir rusak. Mereka malah santai, main perempuan di sini. Ayo pergi. Oke, kalian punya uang. Kasih bocah itu. Bayar biaya rumah sakit. Tak ada uang ganti rugi. 30 juta. Kan? Kalian benar-benar tak mau bayar. Sedikit pun. Brolong bicara baik-baik saja. Itu biaya medis Xiaobao. Kamu tak boleh ambil? Hari ini pasti kuambil. Dengar ya, uang ini. Belum cukup ganti rugi. Kerugian mental anakku. 1 minggu, saya kasih kalian waktu seminggu. Selain 30 juta ini, tambah 5 juta lagi. Untuk ganti rugi luka tangan putri saya. Kalau tidak, saya akan potong tangan kalian berdua. Sebagai permintaan maaf ke putri saya. Tidak bisa. Itu biaya pengobatan Xiaobao. Kamu tidak boleh ambil. Anak saya adalah calon pewaris grup Chen, juga anak kandung Chen Yu, anak kandung Chen Yu, anak kandung juga. Kalau pengobatan Xiaobao tertunda, kamu sanggup tanggung? Saya sanggup tanggung. Pria penggoda istri orang, pria malas yang hidup santai, pakai uang suami untuk pelihara wanita lain, lalu lahirkan si kecil pengkhianat. Kalian berdua, anak terkutuk, tanya aku bisa. Tanggung jawab. Kamu... Putriku, dia dokter penyelamat, tangannya bisa selamatkan banyak nyawa karena kalian berdua, anak terkutuk, bikin tangannya hampir cacat. Kalian masih tanya ke saya, apa saya bisa terima ini? Xiaobao itu, bukankah dia cuman masih kecil kan? Sekarang suka ribut, itu wajar kan? Dia nggak sengaja. Haha, Brolong, kok Anda sering datang ke kami? Ada apa sebenarnya? Ada yang nyuruh Anda ya? Pasti Chen Yu sampah ini, dia cuma mau. Biar Lilong ancam aku, biar aku terdesak, biar aku minta tolong dia. Lilong, sebenarnya Chen Yu kasih kamu apa? Sampai kamu, orang besar mau turun tangan, bantu dia susahkan aku. Aku cuma perempuan, kalian semua pria. Bullying satu perempuan, kalian bukan pria sejati. Aku pukul, perempuan kayak kamu kira aku, bercanda sama kamu. Seminggu lagi kalau aku nggak lihat uang, aku pasti potong tangan kalian. Nanti kamu tahu sendiri, apa ucapan Lilong bisa dipercaya. Ayo. One King, jadi sekarang gimana? Uang kita diambil Lilong, Xiaobao masih nunggu kita, harus bayar operasi dia. Chen Yu salahkan dia. Kalau bukan karena dia, Lilong takkan ganggu. Kita takkan seperti sekarang. One King, bagaimana kalau kita salah paham, Chen? Salah paham, dia blokir kartuku, ambil rumah dan mobilku, putus jalan hidupku. Sekarang suruh Lilong di saat genting ini, ambil uang penyelamat Xiaobao. Dia jelas paksa aku mengaku salah padanya. Kamu bilang Chen benar-benar bodoh, dia cuma mau jaga muka, dia nggak mau ngaku salah. Ya sudahlah, tapi dia kok bisa paksa kamu dengan keselamatan Xiaobao? Ciming, cowok sebaik kamu, sekarang jarang banget, kebanyakan cowok. Cuma mau enaknya aja, Chen Yu contohnya. Nggak mau usaha apa-apa, mau cerai sama aku pun. Masih hitung-hitungan, bikin ilfeel. Wan Qing, salahku, Chen Yu pasti lihat aku. Dekat sama kamu dan Xiaobao, hubungan kita terlalu baik. Dia takut Xiaobao nggak anggap dia. Lebih takut sama aku, merebut cintamu. Jadi, aku batasi hubungan kita dan Xiaobao, biar jelas batasnya. Tapi, jangan pikir yang aneh-aneh. Sebenarnya aku cuman lihat kalian dari jauh. Asal kalian bahagia, itu cukup. Aku tahan sedikit nggak apa-apa. Ciming, jangan bilang begitu, Xiaobao anak kita berdua. Kalau dia mau adopsi Xiaobao, dia harus terima kamu dulu. Semakin dia paksa aku makin ingin berdiri sama kamu. Aku ingin tahu, dia mau Xiaobao sebagai pewaris, atau mau lawan aku sampai akhir. Wan King, tapi Xiaobao, biaya obat sekarang. Cuma Chen Ge yang bisa bantu. Jadi selain minta tolong dia, ada cara lain untuk selesaikan masalah ini? Minta tolong dia. Di kamus Wan King tidak ada kata meminta. Dia punya caranya sendiri. Aku juga punya cara. Wan King, ini tempat apa ya? Ini bukan kedai teh biasa, orang di dalam sini, bukan bos perusahaan publik, mereka pegang sumber daya besar, orang biasa, masuk pun tak bisa. Wan King, tempat begini, kamu juga bisa temukan, relasi kamu luas banget. Tentu saja, baru-baru ini, bos Zhang dari properti, bos Li dari finansial, ajak makan tiap hari, mau tarik aku, masuk proyek mereka, terlalu ribet, aku tolak semua. Kamu memang hebat, Wan King. Karena kamu ada, biaya medis Xiaobao tidak perlu dikhawatirkan. Ayo masuk. Tunggu sebentar,
Aku punya tugas buat kalian, Pak Wang ya. Aku pernah lihat kamu. Di acara minum sebelumnya, kamu sempat tuang minuman untukku. Begini, kirimkan ke akun pribadiku 10 juta. Aku butuh cepat, Pak Sun. Kamu di bisnis properti, kan? Begitu, resor di pinggiran barat. Siapkan satu villa untukku. Lebih baik ada kolam renang pribadi. Aku dan Ciming akan tinggal di sana. Untukmu, Pak Zhao, mobil di depanmu. Maybach itu oke. Kenapa tidak kamu pinjamkan ke aku? Kiming suka jalan-jalan. Lumayanlah, jadikan mobil harian. Nanti aku balikin kalau sudah punya mobil. Sudah, itu saja. Tolong urus ya. Rabu depan, Tian-Tian ikut acara rilis film, Kamis, Lele harus ambil penghargaan di Museum Sains, Jumat, Kai-Kai. Kita ada kelas pelatihan keuangan, kamu yakin harus datang sendiri? Tentu. Aku sudah batalkan semua kerja hanya untuk temani anak-anak dengan baik. Dulu dia pakai nama Bu Chen, jadi istri Chen. Memang sombong. Tapi demi Chen, siapa berani protes? Semua pura-pura nggak lihat. Tutup mata saja. Tapi aku dengar, kali ini Chen, cerai lagi, umumkan resmi, cari 3 putra, bukan main-main. Nona Su, tunggu sebentar. Kami telepon dulu, cek dulu ya. Cepat dong, waktu saya mahal. Wan King dan yang lain? Santai saja, Chen Yu bahkan. Kalau dia marah padaku, takkan di depan orang lain mempermalukanku. Maaf mengganggu Pak Chen. Ada hal yang ingin saya konfirmasi. Begini, mantan istri Anda ada di sini. Katanya mau pinjam uang, pinjam mobil, pinjam rumah. Pak Zhao, saya dan dia sudah cerai, silakan tindak saja. Tapi Dulu saya toleransi dia, karena saya cinta, saya rela turuti kemauannya. Tapi sekarang, sejak dia melewati batas saya, sejak saat itu, Su Wan King di mata saya. Jadi tak ada nilainya? paham mengerti Pak Chen, kami terlalu ikut campur, silakan lanjutkan. Seseorang datang, usir wanita gila ini, dan orang di sebelahnya lempar keluar semua. Kalau masuk lagi ke kedai, langsung patahkan kakinya. Brengsek, berani sentuh orangku. Kamu, Zhao, kamu sakit jiwa. Di pesta sebelumnya, kamu di belakangku, ikut-ikutan kayak ekor, ngasih aku minuman, takut napas keras pun. Dan kamu, Wang, waktu itu, cuma makan bareng aku, nunggu di bawah rumahku, 3 jam nunggu aku. Lalu kamu, Sun, tiap kali ketemu aku, selalu mau bayar sendiri, bilang mau jadi teman. Sekarang aku, mau kasih muka ke kalian, minta tolong langsung, suruh kalian kerja dikit. Kalian itu, sikap kalian ke aku. Jangan kira aku nggak tahu, apa niat kalian, kenapa kalian, tiba-tiba ramah. Cuma suka aku, mau deketin aku ya. Sekarang aku udah cerai, kasih kalian kesempatan. Kalian mulai bersikap pura-pura. Menurutku, kalian cowok, emang suka aneh. Ngomong apa sih kamu? Su Wan King, kamu beneran ngerasa diri spesial ya? Dulu kami ke kamu, sopan, karena kamu istrinya, Bos Chen. Kami hormat itu, demi Bos Chen. Sekarang kamu dipecat oleh Pak Chen. Kamu diusir, punya anak dengan pria, lahirkan bayi lucu. Kamu wanita tak laku, siapa peduli padamu? Apa maksudmu? Jangan banyak bicara padanya, cepat seret keluar. Apa yang kalian lakukan? Kalian begini, jangan menyesal. Tunggu saja. Sial. Lepaskan aku. 3 orang tua itu, benar-benar brengsek, Chen Yu. Pasti Chen Yu yang telepon 3 orang tua itu. Kalau tidak, mereka tak berani perlakukan aku begini. Ya, Chen Yu selalu cemburu. Dia pasti tahu Bos Zhao dan Bos Li juga suka kamu. Takut saat kalian bertengkar, kamu tergoda oleh kebaikan mereka, lalu pergi. Jadi dia ancam mereka, tak mau bantu kamu. Dia memang brengsek. Tapi Wan King, dari sini terlihat, dia tetap takut kehilanganmu. Takut kehilangan aku. Harusnya dia segera menenangkanku. Oke, kalau dia begitu, jangan salahkan aku kalau aku keras. Wan King, kamu memang pintar. Ada Chen Yu yang jaga belakang. Kenapa aku nggak kepikiran pinjam ke rentenir? Tapi pinjam 1 miliar, bunga sebulan bisa 500 juta. Santai, bunga segini saja, anggap saja hukuman untuk Chen Yu. Sekarang dia ngotot sama kita. Dia cuma mau Xiaobao putus hubungan sama kamu, biar Xiaobao sepenuhnya jadi miliknya. Kalau dia tahu kita pinjam uang, pasti takut Xiaobao kena dampak. Nanti, dia pasti bakal bayar sendiri. Aneh juga Chen Yu ini, bos besar begitu. Kok nggak paham sih? Ubah cinta kecil jadi cinta besar. Kalau dia bisa terima, aku dan Xiaobao, kamu bilang, kita sekeluarga damai. Enak kan? Sudah cukup, jangan debat sama orang kayak dia. Jangan pedulikan, dia memang sempit. Kalian berdua, uang sudah ditransfer. Makasih ya, ayo cepat bayar biaya medis Xiaobao. Tanda vital pasien saat ini,
sementara stabil, tapi titik perdarahan di otak masih berdarah, operasi otak biasa, risikonya tinggi, sebaiknya bisa undang ahli bedah top nomor 1. Tiongkok, Profesor Lee sebagai operator, teknik operasinya paling unggul di dalam negeri, bisa minimalkan risiko. Masalah kecil, saya pernah dengar Profesor Lee, dia anak teman Chen Yu, jadi kita kenal juga. Kenalan ya, bagus sekali. Kalau kamu minta Chen Yu bicara, undang dia, mungkin biaya jutaan itu bisa gratis. Tunggu sebentar, saya telepon Chen Yu sekarang. Kalau dia hal kecil begini saja, tak bisa urus, jangan harap rujuk sama saya, atau adopsi Xiaobao. Wan King lihat Chen Yu datang, dia bawa sesuatu buketan bunga gede banget. Wah, bunganya mahal kelihatannya, pasti jutaan rupiah. Datang lagi, tiap bikin aku marah, beli tas atau bunga, kadang beli berlian, nggak ada ide baru. Maksudmu, dia kesini mau cari kamu, minta maaf, ajak rujuk? Jelas, aku harus kasih dia aturan. Chen Yu, berhenti di situ. Apa ini? Suwang King, kamu. Chen Yu, kamu bikin banyak kesalahan. Cuma bawa bunga buat baikan sama aku. Kamu kekanak-kanakan banget. Aku mau bikin kamu senang. Bukan aku mengkritik kamu. Dulu kamu hibur aku, beli berlian lagi, beli emas juga. Kenapa kali ini? Kamu nggak paham sih. Kalau mau rujuk sama aku, cuman perlu 2 hal. Yang pertama, alihkan semua aset ke nama Xiaobao. Yang kedua, panggil Profesor Lee. Suruh dia datang, buat operasi otak Xiaobao. 2 hal ini. Kalau satu nggak kamu lakukan, aku nggak mau rujuk. Profesor Lee, Suwan King, kamu sudah pernah ketemu, masih perlu aku, sengaja aku carikan. Aku sudah ketemu, di mana aku pernah lihat. Beberapa hari lalu di mall, dipaksa Xiaobao sampai berlutut. Tangannya hampir cacat. Gadis itu bukan cuma Putri Lilong, juga ahli bedah top di Tiongkok, Profesor Lee Mingyue. Apa? Suwan King, kamu gagal mendidik anak. Meski anakmu bikin keributan di mall, melukai orang, lalu tak ada rasa bersalah, merugikan orang akhirnya merugikan diri. Xiaobao jadi seperti ini sekarang. Semua ini ulah kalian berdua. Diam kau, kalau saja kau tidak tiba-tiba menghindar, apa Xiaobao akan cedera kepala? Li Mingyue itu murni salahnya sendiri, tangannya tergores kaca, lukanya ringan, jangan dramatis di sini. Aku dramatis? Memangnya bukan begitu. Sudah, aku tak mau debat lagi. Sekarang cepat, panggil Li Mingyue ke sini, biar dia operasi otak Xiaobao. Itu tugasnya sebagai dokter. Suwan King, masalah terbesarmu adalah tak pernah merasa salah? Hei, Chen Yu, kata-katamu salah, ya? Sekarang di internet bilang, pria maco paling bikin kesal. Di saat begini, kenapa masih menasihati Wan King? Itu bikin sakit hati. Istri itu harus disayang. Dalam cinta, tak perlu banyak logika. Lagi pula, menyelamatkan orang itu tugas dokter. Itu memang pekerjaan utama. Li Mingyue cuma luka ringan. Biarkan dia operasi untuk Xiaobao. Itu bukan hal sulit. Tidak merepotkan dia, kan? Benar nggak? Apa yang kamu lakukan? Jangan ngomong ngawur, tangan putri saya. Sekarang pegang sumpit pun tak bisa. Kalian malah tak menyesal, bahkan paksa dia operasi. Kenapa? Mau operasinya gagal, hancurkan nama besarnya sebagai ahli bedah, atau mau tangannya rusak total. Kalian tak bisa didik anak ya? Biar saya yang ajar sini, pukul dia. Kalian mau apa? Kalian berhenti sekarang. Hei, Chen Yu, hentikan mereka. Kalau ada apa-apa sama Kiming, Jangan bertengkar lagi. jangan harap Xiaobao jadi pewaris kamu. Suwan King, tolong sadar, kita sudah cerai. Anakmu, pria kamu, tak ada urusan sama aku tak akan peduli, juga tak wajib peduli. Kamu, Dan ini, bunga ini, saya bawa untuk menjenguk Profesor Lee. Bukan urusanmu, tolong ke depannya. Jangan GR, jangan ganggu hidupku. Tolong ayo masuk. Ciming bangun. Gimana, kamu oke? Sakit. Wang Qing, lihat sikap Chen Yu sekarang, dia jelas nggak mau bantu kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku pasti selamatkan Xiaobao.
Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien belum sadar, perawatan biasa kurang efektif. Jika tak bisa panggil Profesor Lee, sebaiknya pindah ke RS Beijing, tim ahli di sana, mungkin ada solusi, tapi dengan kondisi anak sekarang, jika pindah rumah sakit, harus sewa pesawat. Sewa pesawat, berapa biayanya? Akhir-akhir ini demi stabilkan, kondisi Xiaobao sudah habis, uang pinjaman jutaan. Silakan diskusi dulu. Wan King, kompensasi 40 juta dari Lilong. Belum ada kabar, 3 hari lagi tenggatnya. Wan King, bagaimana kalau kita minta tolong ke Chen Yu lagi? Mohon padanya. Kamu tahu nggak, beberapa hari ini aku telepon dia, lebih dari 20 kali, kirim lebih dari 50 SMS, dia tetap nggak jawab. Aku nggak akan lagi merendahkan diri minta tolong padanya. Wan King, aku tahu kamu sedih, ini bukan buat aku. Ini demi Xiaobao. Kalau Xiaobao pindah rumah sakit terlambat, sudah tidak sempat, Wan King, tolong kirim pesan WeChat lagi ke dia. Anggap saja aku mohon padamu, oke? Oke. Apa? Lihat sendiri? Operasi revaskularisasi. Apa maksudnya Chen Yu bisa punya anak lagi? Vasektomi pria memang bisa dipulihkan. Chen Yu yang ganteng ini, waktu menikah janji padaku, takkan operasi pemulihan, sekarang malah diam-diam lakukan itu, dan bersama 3 wanita itu, foto lalu pamer di medsos. Apa maksud dia? Wan King, jangan berpikir negatif. Menurutku Chen Yu operasi itu mungkin demi kamu. Untukku? Kalau dia cuma mau miliki Xiaobao, tak perlu repot. Operasi pemulihan itu, intinya dia masih pikirkan kamu. Dia ingin bersama kamu, punya anak sendiri. Pikirkan, Wan King, Chen Yu mau cerai sama kamu, itu cuma ngambek. Sekarang dia tiba-tiba operasi pemulihan. Dia cuma mau bilang, kalau kamu mau balik, kalian pasti bisa punya anak sendiri. Nggak mungkin Chen Yu itu cowok tampan yang menjijikan. Suruh aku lahirin anaknya, nggak bakal. Wan King, aku tahu kamu masih marah sama Chen Yu, tapi sekarang Xiaobao butuh uang buat pindah rumah sakit. Kita nggak punya siapa-siapa selain Chen Yu. Benar-benar tak ada yang bisa bantu kita. Aku coba kirim pesan WeChat lagi. Jangan Wan King, kamu harus temui dia langsung, bilang padanya, kamu mau punya anak dengannya. Apa maksudmu? Bukan sungguh minta kamu punya anak untuk dia. Wan King, ikuti saja maunya. Ucapkan kata-kata lembut, asal kamu bisa rayu dia. Bantu pindahkan Xiaobao ke rumah sakit lain. Lunasi utang, selesaikan. Wan King, kamu mau diam saja? Lihat Xiaobao tak tertolong, lihat aku mati karena utang. Baik, aku akan temui dia. Chen Yu, Tian-Tian sering bilang, sepulang sekolah cuma ada tante, terlalu sepi. Dia sering bilang, ingin punya adik perempuan untuk teman main. Dari sisi sosiologi dan psikologi anak, punya anak kedua bisa bantu anak belajar berbagi, kita bertiga seumuran, teknologi IVF sudah maju, risikonya minim. Setelah beberapa hari bersama, saya rasa Pak Chen orangnya bisa dipercaya, jauh lebih baik dari pria palsu di luar sana. Jadi, kalau mau anak kedua, IVF memang solusi, kalian masih muda, masih sempat. Tapi, aku cuma mau punya anak darimu. Gen kamu bagus, juga bertanggung jawab. Kalau Lele punya adik perempuan, pasti dia seneng. Aku nggak minta banyak, aku cuma ingin Lele, punya keluarga utuh, ayah seperti Pak Chen sangat cocok. Aku sudah cek, operasi rekoneksi kamu sukses, pemulihan baik, sebulan lagi, sudah siap program hamil, nanti kita bertiga bisa. Stop. Tunggu sebentar, jangan bercanda, ini terlalu gila. Kita belum saling kenal, masih belum paham satu sama lain. Gimana bisa? Aku nggak bercanda, kalau kamu capek, kita bertiga bisa giliran, jangan terlalu khawatir. Sebenarnya, kalau kamu ribet soal bayi tabung, tanpa bayi tabung juga bisa. Tanpa bayi tabung gimana bisa hamil? Pak Chen, 10 menit lagi akan ada rapat online internasional. Partner sudah menunggu, rapat berlangsung 1,5 jam. Anda perlu siap masuk sekarang. Oke, saya segera. Silakan lanjut kerja, kami pulang dulu. Soal anak kedua, pikirkan saja pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Pak Chen, materi rapat sudah saya kirim ke email Anda. Baik. Pak Chen,
Kalau Anda ingin anak, saya juga bisa punya. Kenapa dia datang? Sekretaris Lin antar mereka turun. Mungkin tak sempat cegah. Kenapa kamu datang? Aku mau rapat sebentar lagi. Tak sempat urus kamu. Silakan keluar. Suwan King, mau apa sih? Ayo ke sini. Suwan King mau apa sebenarnya pakai bajumu? Dasar tak tahu diri. Kali ini demi Kiming dan Xiaobao. Aku tahan kamu dulu. Ayu, jangan marah lagi. Sebelumnya aku salah. Aku nggak seharusnya marah padamu. Ayo cari waktu, kita ke kantor catatan sipil buat nikah lagi, oke? Suwan King, aku ulangi, aku mau rapat sekarang. Tolong pakai bajumu. Nggak mau, aku nggak pergi. Aku sudah pikir-pikir, karena kamu sudah baikan, artinya kamu masih ingin punya anak sendiri sama aku. Aku bisa mengalah, bisa kasih kamu anak lagi. Benci, jangan kira aku kembali dan mau anak sama kamu karena uang. Semua ini karena cinta. Chen Yu, kalau tidak, mana mau tahan sakit demi kamu. Suwan King, hentikan pura-puramu. Kamu tahu perasaanmu sendiri, aku tahu keinginanmu. Lebih jelas lagi. Sekarang, keluar dari kantor saya sekarang. Berani suruh aku pergi? Kamu tahu nggak? Dengan penampilan aku, gampang cari orang kaya di luar, sangat mudah. Gao Qiming kejar aku 10 tahun, sering nyatakan cinta, katanya mau lakukan apa saja demi aku selalu tolak. Aku cuma pakai dia buat anak tabung, Chen Yu, aku setia padamu, tapi kamu perlakukan aku begini? Batas dan malu kamu sudah kamu buang sampai habis. Chen Yu, saat menikah, bukankah kamu bilang akan selalu manjain aku, selalu nurutin aku? Sekarang kamu berani bentak aku, bahkan suruh aku pergi, dasar cowok brengsek. Dulu aku biasain kamu, manjain kamu, karena aku cinta kamu, mau terima sifatmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu langgar batasku, kamu khianati pernikahan, kamu tipu hartaku, kamu suruh aku biayai kamu dan anakmu dengan pria lain, wanita yang langgar batasku. Tak ada nilainya di mataku. Sekarang, keluar dari kantor saya. Chen Yu, kamu kurang ajar ya, kamu paksa aku begini. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Tolong, pelecehan. Mau apa kamu? Apa yang terjadi? Bukankah itu mantan istri Pak Chen? Kenapa jadi ribut begini? Iya. Chen Yu, dia mau rujuk, tapi aku nolak. Dia marah, mau maksa aku, lihat sendiri, semua gara-gara dia. Apa ini? Karena kita pernah menikah, sebagai suami istri, aku tak akan lapor polisi, asal kau lunasi utang rentenirku, dan bawa Xiaobao pindah ke RS di Beijing. Maka selesai urusan ini, kalau tidak, kau sebagai CEO perusahaan publik, kalau skandal ini bocor, takutnya harga saham perusahaanmu turun. Suwan King, kau benar-benar mau begini? Semua orang tahu kantormu tak ada kamera. Aku wanita, tak mungkin main-main dengan kehormatanku. Kalau aku lapor polisi, kamu habis. Sudah kamu pahami belum? Lapor palsu, fitnah orang itu konsekuensinya apa? Kamu mau nakut-nakutin siapa? Kalau bukan kamu duluan, pegang-pegang aku. Mana mungkin aku teriak minta tolong, sampai bikin ribut begini? Maaf semuanya, maaf sudah jadi tontonan. Dari tadi, aku terus ikut rapat online internasional. Semua rekan kerja bisa jadi saksi. Suwan King masuk tanpa izin, tiba-tiba menerobos masuk, melepas baju dan menggoda, ditolak, lalu mulai memfitnah saya. Astaga, jadi begitu. Jadi proses dia melepas baju, disiarkan langsung oleh belasan orang. Memalukan banget. Sudah kuduga Pak Chen nggak mungkin lakukan itu. Suwan King memang aneh. Pernikahan bagus malah dirusak sendiri. Datang menggoda, gagal, malah balik menyalahkan. Benar-benar rendah.
Pantas saja Chen cerai sama mantan istrinya, wanita ini benar-benar tebal muka. Chen Yu, tadi kamu jelas sedang rapat video, kenapa nggak bilang dari awal? Sudah aku bilang, kamu masuk langsung buka baju, sengaja menggoda, nggak dengar sama sekali. Kamu benar-benar rendah. Seseorang, bawa dia keluar, mulai sekarang. Grup Chen dan semua anak perusahaannya, larang dia masuk. Kalau bikin masalah lagi, langsung lapor polisi. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Lepaskan aku istrinya Chen. Lepaskan aku, kalian percaya nggak akan aku pecat semua? Bagus sekali, Chen Yu, dasar brengsek, seumur hidupku, takkan pernah maafkan kamu, tunggu saja. Siapa itu? Wan King, kabar baik, aku punya teman masa kecil, baru pulang, bisnis besar. Dia dengar masalah kita. Setelah itu, mau pinjamkan kita banyak uang tanpa syarat, agar kita lewati masa sulit. Serius nih? Tapi, dia mau bicara sendiri sama kamu tentang pinjaman uang. Wan King, begini, aku kirim lokasi sekarang, nanti kamu dandan dulu, cepat datang ya, ingat pakai yang cantik. Oke, aku segera ke sana. Biao, jangan khawatir, sudah aku atur, dia pasti datang nanti. Bro Biao, lihat, saya sudah sering pinjam uang sama Anda, sudah berkali-kali, selalu saya bayar tepat waktu. Kali ini benar-benar di luar dugaan, Su Wan King sama suaminya, sudah cerai, kartunya diblokir, saya benar-benar nggak ada jalan, makanya belum bisa bayar. Utangmu di saya belum lunas, belum selesai. Sekarang perempuan itu pinjam lagi jutaan di saya. Kamu pikir saya gampang dibodohi? Mau nggak bayar utang ya? Bro Biao, mana berani saya. Bang Biao, lihat-lihat, cewek ini liar banget, nanti habis main sama dia, lepasin saya ya. Kamu pinter juga, rencana kamu lumayan. Kalian berdua utang pokok sama bunga, total 20 juta di sini. Meski saya habisin dia, tetap nggak nutup utang itu. Bro Biao, kalau nggak sanggup, jual aja dia ke Myanmar Utara, suruh dia live streaming, bikin video, pasti dapat duit banyak. Oh iya, jangan lihat dia udah punya anak, badan dia masih oke. Emang bagus, nanti kalau udah bosen sama dia, kalau dia udah nggak guna, ambil aja tuh hati, ginjal juga sekalian, jual organ dia, modal balik kan. Wah, anak kecil ini licik banget. Su Wan King demi kamu, mengkhianati suaminya, pinjam uang rentenir buat kamu, biayai pengobatan anakmu. Akhirnya, kamu malah mau jual dia. Menarik, menarik ya. Biao, jangan ngomong gitu. Aku juga terpaksa. Biao, dulu aku sama Su Wan King, cuma mau deket Chen Yu biar dapat harta. Siapa sangka, dia malah bikin Chen Yu marah. Sekarang cerai sama dia, keluar rumah tanpa apa-apa. Siapa kira, uang nggak dapat. Sekarang malah, utang banyak banget. Kalau aku nggak dorong dia, apa iya, saya masih tunggu tangan saya dipotong sama Anda? Bang Biao, si Su Wan King itu sudah sampai di bawah, sekarang menuju ke ruang VIP, jujur saja, memang seksi banget. Tenang aja Bang Biao, nanti saya bantu Anda, pasti Anda bakal puas banget. Pasang kamera, mode HD, ambil lebih banyak foto nanti. Biar aku bantu dia pemanasan, biar dia kapok. Nanti, kalau di luar negeri, setiap hari bakal begini. Biar dia terbiasa dulu. Tenang Bang Biao, pasti hasilnya nyata. Oh iya Bang Biao, perlu kabari bos nggak? Ya, aku telepon dulu. Bang Long, karena masalah Su Wan King, putrimu jadi tersinggung. Hari ini aku traktir, sebagai permintaan maaf. Minta maaf buat apa? Itu semua ulah Su Wan King. Sama cowok itu juga salah. Nggak ada hubungannya sama kamu, bro. Aku masih ngerti situasi. Aku tahu batasnya. Lagi pula, kalau bukan kamu yang keluar uang, beli suplemen itu, tangan Ming Yue, nggak bakal cepat sembuh. Haha. Justru kamu nih, sekarang dikelilingi 3 cewek cantik, tiap hari bareng, ada seleb, ada orang pintar. Kapan sih kamu pilih satu? Anak-anak, mereka semua nunggu ayahnya. Aduh aku. Haha. Bro Long, kita punya pelanggan lama, tiba-tiba nggak bisa bayar, mau serahin pacarnya ke kita, lumayan cantik, katanya dulu istri orang kaya, dirawat banget, kukirim fotonya buat dicek.
Oke, Orang-orang di bawahku, nggak ada kerjaan bener tiap hari. Xiaoyu ini. Gimana? Mungkin aku telepon Biao, suruh dia lepasin orang itu, utangnya, langsung lunas. Dia udah sama kamu 10 tahun. Aku tahu kamu nggak sekejam itu. Sudahlah. Dia sampai begini, itu pilihannya sendiri. Brolong, nggak usah urus dia. Ayo makan. Kamu memang tegas saat cinta, total banget. Kalau nggak cinta, langsung putus, nggak berlarut. Hal ini, aku harus belajar dari kamu. Hahaha. Brolong, kamu duluan ke ruangan. Aku ke dapur sebentar. Oke. Chen Yu, aku paham. Kamu lagi main strategi tarik ulur ya? Tarik ulur apaan? Tadi di kantor, kamu jelas mau nikah lagi sama aku, tapi takut pegawai menertawakanmu. Dengan serius usir aku. Sekarang diam-diam ikut ke sini. Kamu cuma mau punya anak sama aku. Mau nikah lagi, kan? Chen Yu, bukan begitu. Kamu pria dewasa, kenapa hatimu aneh banget? Mulut bilang nggak mau, tapi tetap ikut ke sini. Mau punya anak sama aku, bener-bener aneh. Suwang King, Ada apa lagi, Chen Yu? Kalau kamu mau punya anak sama aku, kamu berlutut dan jujur, minta aku, mungkin aku setuju. aku tahu kamu pinjam uang ke rentenir buat biaya pengobatan Xiaobao. Karena kita pernah menikah, aku bisa bayar utang itu. Tapi nanti kamu harus hidup baik. Jangan ada urusan sama Zhou Qiming. Dia bukan orang baik. Kamu nggak bisa lawan dia. Chen Yu, kamu lucu banget. Kamu pikir, kamu bayar utangku, bisa paksa aku tinggalkan Kiming. Kamu terlalu nganggap dirimu penting. Sudahlah, aku jujur aja. Dulu memang aku sempat suka Qiming, tapi aku tetap jaga batas, nggak pernah lewatin, cuman lewat bayi tabung, punya anak sama dia. Tapi setelah kejadian ini, aku benar-benar sadar. Saat ada masalah, kamu cuma pakai kekuasaanmu, menindas aku. Cuma bicara teori besar, tidak seperti Qiming. Dia diam-diam di sisiku, menemani aku, juga bantu cari solusi. Itu bedamu sama dia? Jadi, aku putuskan, terima perasaan Qiming. Mulai sekarang, kita bertiga, jalani hidup baik. Tak ada urusan lagi denganmu. apa kamu tahu? Selama 10 tahun kalian selingkuh, Zhou Qiming sembunyikan dari kamu, dia pinjam uang ke lintah darat, foya-foya terus. Sekarang, supaya tak dikejar lintah darat, dia sudah jual kamu. Kamu bohong, Chen Yu, kamu jijik, kamu mau aku tinggalkan Qiming sampai tega bikin cerita palsu untuk menjelekkan dia? Kalau Zhou Qiming benar cinta kamu, kenapa biarkan kamu selingkuh pas menikah, punya anak gelap buat dia, anak yang tak bisa diakui, biar rebut harta keluargaku? 10 tahun ini, kenapa pinjam uang ke rentenir, foya-foya? Akhirnya kamu yang tanggung utang. Omong kosong, Qiming minta uang ke aku karena keluarganya bangkrut, dia nggak punya uang. Soal aku pinjam rentenir, itu semua karena biaya medis Xiaobao. Suwang King, Jangan pakai alasan ini, meremehkan Qiming, pinjam rentenir atas kemauanku. Aku paham, kalau Qiming punya uang, takkan biarkan aku dan Xiaobao menderita begini. nggak ada uang. Selama 10 tahun kalian berselingkuh, dia diam-diam pindahkan asetmu, beli villa dan mobil mewah di luar negeri. Kalau bukan karena judi, semuanya sudah habis. Kamu pikir dia mau terus bertahan sama kamu? Apa? Setelah cerai, karena harus ambil kembali semua aset atas namamu, aku telusuri jejaknya, cek akun Zhou Qiming. Aku nggak cari kamu untuk ambil kembali uang yang kamu pakai buat pelihara gigolo. Ini bentuk hormat terakhir dariku. Kamu bohong, mana mungkin Qiming pakai uangku, foya-foya di luar? Kamu cuma iri padaku, kamu tahu aku mau, terima niat baik. Qiming, mulai hidup baru, makanya kamu sengaja bohong, biar aku muak. Dengar ya, aku kesini hari ini, mau ketemu teman Qiming, dia baru pulang dari luar negeri, bos keuangan, bisa bantu urus semua, bisa bantu Xiaobao pindah rumah sakit. Dia bilang kamu percaya? Kenapa kalau aku percaya, dia pria baik, selalu pikirkan aku, kenapa aku tak bisa percaya dia? Suwang King, aku ingatkan sekali lagi, jangan bohongi diri sendiri. Jangan ikut campur, kita sudah cerai, urusanku ke depan, tak ada hubungannya denganmu, pergi.
Wah, Nona Su, akhirnya kamu datang juga. Ciming, wajahmu kenapa? Katanya mau ketemu teman, kenapa jadi begini? Oh, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tadi aku turun tangga, kejatuhan nggak sengaja, nggak masalah kok. Oh, Wan King, ini teman masa kecilku, Biauge. Cepat ke sana, temani Biauge ngobrol. Iya, Kiming. Kenapa aku merasa mereka tidak seperti yang kamu bilang, bukan bos keuangan asing. Mereka benar-benar bisa bantu kita bereskan lintah darat dan urusan Xiaobao pindah rumah sakit. Aduh, kenapa tidak bisa? Wan King, ini temanku sejak kecil, Biauge. Dengar ya, dia sangat hebat. Jadi, cepat ke sana, rayu Biauge baik-baik, pasti berhasil, ya? Ayo cepat. Halo Biauge, saya Wan King, mulai sekarang mohon bantuannya. Kalau Anda bisa bantu saya, selesaikan semua masalah ini, lalu pinjamkan saya 2 juta lagi. Anda tahu, akhir-akhir ini saya sibuk, urusan Xiaobao saja, tak ada waktu, belanja serius pun tidak. Dulu waktu sama Chen Yu, saat bersama dia tak pernah pelit soal uang saya. Biauge, saya bersulang untuk Anda. Belanja bisa kok. Asal hari ini, kamu temani aku dan para saudara. Bukan cuma 2 juta. Kalau kamu mau lebih, aku pasti bantu kamu. Betul, pokoknya keluar desa, kamu harus belajar layani orang lain. Hari ini, biar kami ajar kamu baik-baik. Luar desa, Biauge. Anda pasti salah paham. Kiming ini, bukankah katanya Anda datang untuk bantu kami? Iya, Tentu aku datang untuk bantu kalian. Kiming, apa sebenarnya yang terjadi? Apa benar seperti kata Chen Yu? Seperti yang dia bilang, kamu menjualku? Ini, aku juga nggak bisa apa-apa. Chen Yu saja, nggak mau bantu kamu lagi. Kita berdua punya utang ini, siapa bisa lunasi? Kalau aku nggak serahkan kamu ke Biao, apalagi yang bisa kulakukan? Kamu, Lagi pula, Xiaobao masih terbaring di ICU. Butuh uang. Kamu paling sayang Xiaobao kan? Begini, malam ini kamu, layan aja Bang Biao. Dia gimana? Bisa bantu kita, bebas dari utang ini, juga bawa kamu cari uang di luar desa. Dengar ya, kalau sudah di luar desa, kamu live sebulan, bisa dapat jutaan. Zhou Qiming, nanti, kamu tahu nggak, live di luar desa itu isinya apa? Aku sudah sangat baik padamu, semua demi kamu, bahkan cerai dengan Chen Yu. Tapi kamu malah dorong aku ke jurang, kamu masih manusia. Bukan. Bicara yang jelas. Siapa yang minta? Kamu baik padaku. Bukan kamu sendiri yang datang sendiri. Hah? Kalau bukan demi harta keluarga Chen Yu, kamu kira aku mau IVF sama kamu, punya anak. Kalau bukan karena kamu bodoh nggak mau ngalah, bikin Chen Yu marah, masih nggak mau rujuk, apa aku bakal kayak gini? Jadi Xiaobao juga jadi taruhanmu? Apa kamu pernah suka aku? Haha, suka kok. Kakak, tolonglah sedikit realistis dong. Gue cuma cinta uang, warisan keluarga Chen. Kalau bukan demi uang, kamu pikir gue mau sama cewek bodoh dan sombong kayak kamu? Selama ini, Kamu nggak suka aku, lalu kenapa ganggu aku? Tahu nggak selama ini, aku demi kamu, sering bertengkar sama Chen Yu, aku jutaan aku transfer ke kamu, aku bahkan lahirin anakmu. Sekarang kamu bilang, kamu nggak suka aku. Jadi aku, 10 tahun ini buat apa? dasar hina kamu, sudah lama aku bilang. Suruh kamu bujuk Chen Yu baik-baik, biar dia anggap Xiaobao sebagai penerus keluarga Chen, biar dididik. Nanti kalau dia tua, aku tinggal warisi, harta keluarga Chen jadi milikku. Tapi hasilnya, kakak, aku rancang ini 10 tahun. Kamu tahu apa itu 10 tahun? Ngerti maksudnya? Hah, tinggal 1 langkah lagi. Kamu malah mau cerai di sini, ngambek sama Chen Yu. Nggak mungkin. Kiming, kamu masih cinta aku, benar kan? Kita memang tak lakukan apa-apa. Tapi kita punya anak, kamu tetap cinta aku kan? Anak. Sekarang kamu bicara soal anak, dengar ya, yang bisa warisi harta Chen, itu baru disebut anak. Sekarang tak bisa warisi, dia cuma anak tak diinginkan. Di mataku, tak ada nilainya. Anak
Zhou Qiming, aku akan bunuh kamu. Sudiduga melukai orang dengan sengaja hingga Zhou tewas di tempat, dihukum sesuai hukum, penjara 15 tahun. Mereka punya satu anak, kemarin di RS, tak tertolong, meninggal di tempat. Chen Yu, kok belum siap sih? Anak-anak sudah di mobil, mereka lagi nunggu. Katanya hari ini kita ajak anak liburan ke pantai. Kok belum siap juga? Jangan bengong, kalau nggak berangkat sekarang, kita nggak dapat kamar keluarga yang dipesan. Oke, kalian temani anak-anak dulu. Aku segera nyusul. 10 tahun kekacauan, akhirnya selesai. Hari-hari ke depan, aku tak mau lagi buang waktu untuk orang tak layak. Aku hanya ingin bersama anak-anak dan orang yang tulus bersama-sama menjalani hidup memulai babak baru.